Saat Dowan memeriksa hadiah dari kapsul itu, ia menemukan sepasang anting yang bentuknya mirip dengan milik Sanghi. Sementara itu, di sisi lain, Debu Jin mengira Dowan bersembunyi di salah satu ruangan. Menurut Debu Jin, saat seorang lari dari pertarungan, saat itulah kedamaiannya berakhir. Namun ketika Debu Jin masuk ke ruangan itu, Dowan tidak ada di sana. Debu Jin yakin Dowan tadi masuk ke ruangan tersebut, apalagi tidak ada pintu belakang yang bisa dipakai untuk kabur. Tiba-tiba, Debu Jin merasakan keberadaan Dowan tepat di belakangnya. Dowan sempat berada di punggung Debu Jin, tetapi langsung menghilang dari pandangan dan muncul di tempat lain. Debu Jin mengatakan bahwa lari lebih jauh tidak akan membantu. Tubuh yang ringan memang cocok untuk kabur, tetapi pada akhirnya tubuh yang lebih berat dan serangan yang lebih kuatlah yang akan memenangkan kedamaian. Dowan hanya berdiri diam. Di saat yang sama, pada pertarungan lain, Sanghi tiba-tiba bergerak dalam waktu kurang dari 1 detik dan berhasil menghindari serangan. Tubuh Dong Seok langsung terlempar. Gerakan seperti itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Debu Jin juga melihat hal yang sama dari Dowan. Dowan menggunakan teknik yang sama seperti Sanghi. Anting itu sekarang sudah terpasang di telinganya. Item simbolis itu ternyata tersinkron dengan Sanghi. Mereka sama-sama membahas perbedaan berat tubuh, tetapi bagi Dowan dan Sanghi, hal itu sama sekali tidak penting. Sebelum pertarungan berlanjut, cerita kembali ke masa lalu di lingkungan tempat Debu Jin tinggal. Saat para relawan dari Sun Shelter membagikan briket batu bara, mereka mengetuk pintu rumah Debu Jin untuk memastikan ada orang di dalam. Nenek Debu Jin berkata bahwa mungkin itu para relawan. Jadi Debu Jin pergi membukakan pintu. Begitu Debu Jin berjalan ke pintu, salah satu relawan berkata bahwa rumah itu sangat jorok. Namun tidak lama kemudian, para relawan itu mengaku bahwa mereka sebenarnya sedang membicarakan video yang mereka tonton, bukan rumah Debu Jin. Dari tadi mereka sedang bereaksi pada video yang dianggap sangat kacau. Dua relawan lain juga menganggapnya lucu, menyebutnya menjijikan dan gila. Salah satu dari mereka akhirnya memperkenalkan diri sebagai relawan Sun Shelter yang datang untuk mengantarkan briket. Namun saat mereka melihat tubuh Debu Jin yang sangat besar, mereka langsung membeku. Debu Jin menyuruh mereka mengulang apa yang mereka katakan tadi. Debu Jin mulai gagap. Ia yakin mereka tadi mengatakan sesuatu. Para relawan bertanya apakah Debu Jin baik-baik saja, tetapi Debu Jin tidak bisa menjawab karena ia ketakutan. Para relawan itu meninggalkan briket di sana. Sebelum pergi, salah satu dari mereka memberikan kue buatan sendiri kepada Debu Jin. Mereka berharap Debu Jin melewati musim dingin dengan hangat. Salah satu dari mereka bahkan berkata bahwa tubuh Debu Jin sangat besar, jadi mungkin mereka seharusnya membawa lebih banyak kue. Debu Jin merasa tidak berdaya dan tanpa sadar meremukkan kue itu di tangannya. Kembali ke masa kini, Debu Jin bertanya perubahan mendadak apa yang terjadi pada Dowan. Gerakan Dowan benar-benar berbeda. Seolah ia berubah menjadi orang lain. Lebih dari itu, Debu Jin bahkan tidak bisa melihat gerakan Dowan. Ia mulai bertanya-tanya apakah Dowan berubah menjadi hantu di rumah kosong itu. Dowan sendiri melihat tangannya dan tidak tahu bagaimana tubuhnya bisa bergerak seperti itu. Lalu ia teringat bahwa Sanghi juga bergerak seperti ini. Di pertarungan lain, Dong Seok juga tidak yakin apakah ia benar-benar tidak melihat gerakan Sanghi. Ia bertanya-tanya apakah Sanghi bergerak sendiri. Sanghi mengangkat telapak tangannya dan berkata ia juga tidak tahu. Dengan sikap santainya, Sanghi berniat menyelesaikan pertarungan itu sebelum momentumnya hilang, tetapi serangannya dihentikan. Hal yang sama terjadi pada Debu Jin. Debu Jin semakin yakin bahwa Dowan adalah ancaman bagi kedamaian. Debu Jin mulai menerima banyak pukulan di seluruh tubuhnya, dan tubuh raksasanya pun tidak bisa begitu saja menahan semua serangan itu. Dong Seok juga menghadapi masalah serupa dalam pertarungannya. Ia menancapkan kaki ke tanah dan menendang tanah ke wajah Sanghi. Sebagian tanah masuk ke mata Sanghi, lalu Dong Seok menyerangnya dari belakang. Pada saat yang sama, Dowan juga berhasil ditangkap oleh Debu Jin. Debu Jin berkata Dowan mungkin sudah lupa. Begitu Debu Jin menangkap seseorang, orang itu sudah dianggap mati. Kali ini, ia akan menghancurkan Dowan sampai berkeping-keping demi kedamaian, namun Dowan justru ingin bertanya sesuatu kepada Debu Jin. Ia ingin tahu kenapa Debu Jin begitu terobsesi dengan kedamaian. Dowan sangat penasaran sampai merasa seperti akan mati kalau tidak menanyakan hal itu. Pertanyaan itu membuat Debu Jin terguncang. Di saat berikutnya, Dowan membanting Debu Jin ke tanah. Debu Jin tidak bisa menghentikan kecepatan mendadak Dowan. Debu Jin mulai mengingat komentar-komentar kejam tentang betapa menjijikkannya rumahnya. Ia berdiri di depan tungku, mengambil sepotong batu bara, dan mengingat para relawan yang mengasihaninya. Mereka menurunkan briket batu bara, bahkan memberinya kue. Debu Jin tidak terima. Bagaimana bisa mereka merasa kasihan kepadanya? Debu Jin ingin membunuh mereka. Ia sangat marah sampai tidak bisa mengendalikan diri. Namun, ia juga merasa dirinya pengecut.
Matanya lalu tertuju pada sebuah koran yang menulis bahwa kedamaian datang setelah perang. Jika begitu, maka kedamaian adalah jawabannya. Ia mengingat hari ketika neneknya berbicara tentang kedamaian. Kedamaian tidak muncul begitu saja. Saat berjalan bersama neneknya bertanya apakah ia baik-baik saja, dan Debujin menjawab bahwa ia baik-baik saja seperti biasa. Neneknya menceritakan bagaimana ia bertahan hidup di tengah perang. Ada hal-hal yang harus ia lakukan karena kedamaian sejati dimulai dengan menghadapi musuh. Amarah Debujin mulai mereda dan ia menjatuhkan batu bara itu. Ia berjanji akan menghancurkan mereka semua. Ia akan melakukan semuanya demi kedamaian. Kembali ke masa kini, Dowan menyadari sesuatu tentang Debujin. Ia bertanya kenapa Debujin gemetar. Debujin menyuruh dirinya sendiri untuk tidak panik dan tidak takut. Ia terus bergumam tentang kedamaian. Baginya semua ini demi kedamaian. Jika ia menghancurkan Dowan di sini, dunia akan menjadi sedikit lebih damai. Ia akan meremukkan, menghancur, dan mencabik Dowan sampai seluruh cairan keluar dari tubuhnya. Namun Debujin tertangkap dari jaketnya. Dalam momen singkat itu, Debujin mencoba bergerak untuk menghancurkan Dowan. Namun justru Debujin yang terpental keluar dari rumah dan menghantam dinding sampai lengannya patah. Debujin mengangkat lengannya, menyadari apa yang terjadi, lalu berteriak ketika melihat tangannya sudah hancur. Beberapa detik kemudian, Dowan tiba-tiba sudah berdiri di samping Debujin. Sekarang semuanya masuk akal bagi Dowan. Semua omong kosong tentang kedamaian itu hanyalah alasan yang Debujin pakai untuk terus bertarung karena toko milik neneknya bernama Pisup. Dowan merasa telah menemukan rahasianya. Pukulan berat menghantam wajah Debujin. Dowan berkata bahwa Debujin tidak pernah benar-benar bertarung demi kedamaian. Ia hanya suka menyakiti orang. Dowan mengatakan akan membuat Debujin lumpuh seperti orang-orang yang sudah Debujin rusak. Namun sebelum itu, cerita kembali ke masa lalu Debujin. Di kantin sekolah, seorang siswa bertanya apakah Debujin dan anak berkacamata itu dulu berteman. Siswa lain menjawab bahwa mereka dulu sangat dekat. Lalu kenapa Debujin melakukan hal seperti itu? Semuanya dimulai ketika seseorang berkata bahwa Debujin makan terlalu banyak dan mengejek tubuhnya. Anak berkacamata itu bertanya, kenapa temannya mengatakan hal seperti itu? Anak itu menjawab bahwa ia hanya bercanda seperti biasa. Mendengar itu, Debujin mengatakan bahwa mengejek dan merendahkan orang hanya akan memperburuk keadaan dan pada akhirnya mengancam kedamaian. Bagi Debujin, kedamaian adalah alasan untuk segalanya. Ia mengatakan kepada anak berkacamata itu bahwa hal yang sama juga berlaku untuknya. Ia harus menghancurkan anak itu sebelum anak itu menjadi ancaman kembali ke masa kini. Tepat saat Dowan hendak mematahkan lengan Debujin, Debujin memohon agar Dowan berhenti. Namun Dowan tidak berniat berhenti. Tiba-tiba sesuatu menghantam tubuh Dowan. Rasa sakit tajam menusuk tulang rusuknya. Rasanya seperti tulangnya patah. Mungkin itu akibat serangan sebelumnya. Sinkronisasi Dowan dengan Sanghi sudah berakhir dan item yang ia pakai mulai hancur. Debujin berkata ini tidak akan berakhir hanya dengan satu tulang rusuk patah. Ia akan menghancurkan setiap tulang Dowan supaya Dowan tidak akan pernah bisa mengancam kedamaian lagi. Dowan mengaktifkan skill system dan menggunakan kartu descending kick. Debujin juga bersiap menyerang. Serangan mereka bertabrakan pada saat yang sama dan menciptakan ledakan angin. Dowan mengatakan bahwa Debujin hanya menggunakan kedamaian sebagai alasan. Yang sebenarnya Debujin inginkan adalah kekerasan, dan Dowan tidak akan membiarkannya terus melakukan itu. Mereka terus saling bertukar pukulan keras. Debujin menangkap kepala Dowan, tetapi Dowan langsung menembakkan critical hit ke titik lemah di wajahnya. Debujin bersikeras bahwa ia tidak sedang menggunakan kekerasan. Lalu ia menghantam perut Dowan dengan tinju. Bagi Debujin, tinjunya adalah keadilan. Dowan terlempar ke udara, sementara Debujin menunggu tubuhnya jatuh. Debujin berkata tinjunya adalah pengorbanan demi kedamaian. Tinjunya hanya ada untuk kedamaian. Cerita kembali ke flashback lain. Ini adalah hari terakhir kerja sukarela anak-anak Sun Shelter. Mereka sedang membagikan briket batu bara. Tetapi salah satu dari mereka menjatuhkan kantong. Temannya bertanya apakah ia tidak bisa melakukannya dengan benar, dan anak itu menjawab bahwa benda itu terlepas karena bentuknya melengkung. Saat itulah Debujin menemukan mereka. Salah satu anak mengenalinya. Debujin berkata ia senang mereka masih ada di sekitar sana karena ia memang mencari mereka. Anak itu menyapa Debujin dan mengingatkan bahwa mereka membawa briket ke rumahnya kemarin. Anak itu bertanya apakah Debujin menyukai kue yang mereka berikan, tetapi Debujin memotong ucapannya dan bertanya apakah mereka mengutuknya. Apakah mereka menganggap Debujin dan rumahnya menyedihkan. Mereka menurunkan briket dan memberinya kue. Saat melakukan itu, apakah mereka tertawa di dalam hati? Anak itu cepat-cepat mengatakan tidak. Debujin berkata ia mendengar bahwa mereka adalah para pembuli dari berbagai daerah. Anak itu tidak mengerti kenapa Debujin menanyakan hal seperti itu. Debujin menganggap mereka tidak punya orang tua, kabur dari rumah, atau tumbuh dengan sesuatu yang salah.
Ia mendengar Sun Shelter adalah tempat para berandal seperti mereka berkumpul. Menurut Debujin, anak-anak yang tumbuh dalam kondisi sulit lebih mungkin menjadi kriminal. Bagi Debujin, mereka seperti benih iblis. Mereka tidak seharusnya ada di tanah yang damai. Karena itu, ia harus menghancurkan mereka terlebih dahulu. Pada saat itu, Haji Ho muncul di belakang Debujin. Haji Ho mengatakan bahwa ini pasti salah paham. Ia memberitahu Debujin bahwa anak-anaknya tidak seperti itu. Mereka memang tumbuh dalam keadaan sulit dan pernah berjalan di jalur yang salah, tetapi mereka tetap berusaha berubah. Debujin memikirkan hal itu, lalu berkata bahwa ia mengerti sekarang. Jadi, kedamaian ternyata diganggu oleh orang seperti Haji Ho kembali ke masa kini. Debujin berkata kepada Dowan bahwa Dowan mungkin tidak akan mengerti. Bagaimanapun, Dowan hanyalah putra dari idealis bodoh seperti Hajino, pria yang melindungi benih-benih iblis itu. Setelah itu, Debujin mencoba meremukan Dowan dengan kaki, tetapi Dowan berhasil menghindar tepat waktu. Dowan mengatakan Debujin sudah mengulang kata kedamaian sejak tadi, tetapi semua yang ia lakukan hanya membuatnya semakin penuh kekerasan. Debujin bertanya apa yang akan Dowan lakukan tentang itu. Tekanan serangannya terus mendekat dan ia hanya ingin meremukan Dowan sampai rata. Tulang-tulang Dowan mulai tertekan. Debujin berkata semua ini demi kedamaian. Tetapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Dowan menekuk punggung dan menyiapkan gerakan berikutnya. Lalu menghantamkan kepalanya langsung ke hidung Debujin. Debujin bertanya sampai kapan Dowan akan terus bertahan. Dowan menjawab sampai akhir. Ia harus menghentikan kedamaian bengkok ini sebelum menelan semuanya. Ia tidak bisa membiarkan Debujin mencuri kedamaian orang lain hanya demi kesenangannya sendiri. Sebelum Debujin jatuh, Dowan menggunakan kartu Stun Impact. Ia menatap terakhir kali ke arah lambang kedamaian. Dowan lalu menghantam Debujin dengan seluruh berat tubuhnya. Dowan ingin Debujin tahu seperti apa rasanya kedamaian miliknya dicuri. Dengan itu, misi quest selesai. Sementara itu, di hutan, Jenny berkata kepada Kim Jong-wol bahwa mereka akan mulai sekarang. Dari sini, Jenny ingin tahu bagaimana Kim Jong-wol ingin disiksa. Beberapa hari telah berlalu sejak pertarungan Jenny dan Kim Jong-wol. Kim Jong-wol sedang mandi. Ia keluar dengan tubuh dibalut handuk. Untuk sesaat ia menatap cermin dan menutupi sebagian dadanya, seolah menyembunyikan bekas luka atau tanda yang tidak ingin dilihat siapapun. Namun sebelum itu, kita harus melihat apa yang terjadi dalam pertarungan Jenny dan Kim Jong-wol. Saat itu, Kim Jong-wol benar-benar berada dalam bahaya. Jenny memperingatkan bahwa jika Kim Jong-wol menarik benang-benang itu, benangnya hanya akan semakin mengencang di tubuhnya. Hal itu justru membuat Jenny semakin senang. Setelah melihat lebih dekat, Jenny menyadari pakaian Kim Jong-wol menyembunyikan sesuatu dengan baik. Jenny ingin tahu apa yang ada di balik pakaian itu. Ia ingin melihat menembus tubuh Kim Jong-wol, batang-batang bambu mulai bergetar. Benang-benang Jenny mengiris bambu. Kim Jong-wol memaksa benang-benang itu memotong bambu agar ia bisa membebaskan diri, lalu memperingatkan Jenny agar tidak menyentuhnya. Jenny mundur untuk menghindari serangan balasan. Kini pertarungan itu menjadi masalah sungguhan bagi Jenny. Kim Jong-wol terlihat jauh lebih bersemangat dari sebelumnya, dan Jenny menyukai hal itu. Kim Jong-wol menyelinap ke samping dan menghindari serangan Jenny. Ia juga menghindari serangan berikutnya. Jenny bertanya apakah Kim Jong-wol sedang menyembunyikan sesuatu. Kim Jong-wol menunduk sebelum kepalanya teriris. Jenny bertanya apakah ada rahasia berharga di balik pakaian itu. Kim Jong-wol menyuruh Jenny tidak membahas hal tersebut. Cahaya bulan semakin kuat, dan jawaban itu justru membuat Jenny semakin ingin tahu apa yang disembunyikan Kim Jong-wol di balik pakaiannya. Jenny berkata ia ingin mencicipi daging lezat itu. Dengan benangnya, Jenny merobek bagian dada pakaian Kim Jong-wol untuk melihat apa yang ada di baliknya. Pakaian itu robek, tetapi sebelum Jenny bisa melihat apapun, 3 jarum terbang ke arah wajahnya. Jenny membungkuk ke belakang untuk menghindarinya. Ia mengejek etika Kim Jong-wol yang menurutnya terlalu kasar. Menurut Jenny, makanan seharusnya dinikmati dengan mata terlebih dahulu sebelum mulut mencicipinya. Kim Jong-wol menggunakan 2 jarum untuk menjepit kain robek itu agar kembali menutupi bagian yang ia sembunyikan. Ia berkata kepada Jenny bahwa dirinya bukan makanan. Jenny menjawab bahwa ia hanya ingin menikmati pertarungan ini selama mungkin. Benturan mereka mencabik dedaunan di sekitar. Jenny beberapa kali berhasil melukai Kim Jong-wol. Situasi itu semakin menyebalkan bagi Kim Jong-wol. Jarum-jarum kecil di tas yang ia bawa mulai berjatuhan. Jenny melilitkan kaki ke wajah Kim Jong-wol. Dengan bantuan benang, Jenny menjebak Kim Jong-wol dan mengunci kedua lengannya memakai kakinya. Bambu membantu menahan posisi itu. Kemudian Jenny melemparkan tubuhnya ke belakang untuk membanting Kim Jong-wol dengan suplex. Sekarang Jenny akan melihat apa yang selama ini disembunyikan Kim Jong-wol. Ia berkata akan memeriksa bagian dalam Kim Jong-wol. Saat itu juga posisi itu membuat Kim Jong-wol jelas terguncang. Jenny mengulurkan tangan ke dadanya.
Ia melepaskan jarum-jarum yang menahan kain dan akhirnya melihat apa yang disembunyikan Kim Jong-wol, tetapi cerita tidak memberitahu kita apa itu. Kim Jong-wol mengangkat kaki untuk menyerang dari belakang, tetapi Jenny melompat menjauh sebelum serangan itu mendarat. Jenny berkata Kim Jong-wol menyembunyikan sesuatu yang sangat menggoda di tubuhnya. Sesuatu yang cabul, Kim Jong-wol menerjang Jenny. Jenny menyebut rahasia itu terlalu menggoda untuk diabaikan. Baginya, Kim Jong-wol adalah hidangan utama yang sempurna. Pertama-tama, ia akan memotong Kim Jong-wol menjadi potongan kecil yang mudah dimakan. Jenny menyilangkan tangan dan menarik benang, tetapi benang-benang di sekitar bambu tidak bergerak. Ada sesuatu yang salah, Jenny yakin benangnya seharusnya tertarik. Kim Jong-wol mengatakan bahwa aturan pertama dari jebakan adalah tetap tidak terlihat. Senjata Jenny, yaitu benang-benang itu, sudah dipaku oleh jarum Kim Jong-wol, sehingga Jenny tidak bisa lagi menggunakannya. Jenny merasa itu menarik. Namun sekarang Kim Jong-wol juga tidak punya senjata. Keduanya sama-sama tidak bersenjata. Jadi mulai sekarang pertarungan mereka berubah menjadi adu tinju langsung. Namun dalam kondisi Kim Jong-wol saat itu, ia tidak bisa menangani pertarungan jarak dekat. Ia ingin menyelesaikan ini tanpa harus masuk sejauh itu. Melukai seseorang dengan tangannya sendiri adalah hal yang ia benci. Jenny bertanya dengan penasaran apakah Kim Jong-wol justru lebih kuat tanpa senjata. Kim Jong-wol menjawab tidak. Jenny adalah satu-satunya orang yang sudah melihat rahasianya. Jadi Kim Jong-wol harus menghapus ingatan itu dengan jarum terakhir. Jenny menyadari bahwa Kim Jong-wol masih menyembunyikan satu jarum lagi. Kim Jong-wol melemparkannya tepat ke dahi Jenny, dan Jenny langsung membeku, tidak bisa bergerak. Setelah ini, Jenny akan ditinggalkan dengan cacat fatal. Kim Jong-wol meminta maaf, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, di tempat rongsokan, Dong-seok tergantung di clock crane. Ia sudah benar-benar dihajar oleh Sang-hee. Sang-hee menyuruhnya keluar dari cakar crane itu. Ia bertanya kemana semangat Dong-seok pergi, lalu menyuruhnya bangun karena tidak mungkin Dong-seok sudah mati. Untungnya Dong-seok hanya pingsan. Namun setelah memikirkannya, Sang-hee sadar ia seharusnya lebih mengkhawatirkan orang-orang anjang lain. Kim Jong-wol adalah satu-satunya orang yang mungkin melakukan hal berbahaya semacam itu. Sang-hee berdiri di tengah debu di pintu masuk wilayah Wanak. Tangannya penuh darah. Ia bertanya siapa berikutnya yang ingin menjadi korban Wanak di tangannya. Beberapa jam kemudian, Doan berada di halte bus. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara aneh. Meski begitu, ia berhasil menyelesaikan misi. Ia mengingat ucapan Sang-hee tentang Debujin. Debujin tidak melihat dirinya sebagai orang kuat, tetapi sebagai seseorang yang berbeda dari orang lain. Ia tidak ingin diperlakukan sama karena ia merasa berbeda dari musuh-musuh yang mengancam kedamaian. Ia harus menjadi berbeda. Mungkin perbedaannya adalah kelas berat, mungkin pengalaman. Tetapi jurang antara mereka mungkin berasal dari sesuatu yang lebih dalam. Intinya perasaan itu tampak terikat pada pengalaman tertentu. Di adegan lain, Sang-hee berjalan. Seseorang bertanya apakah ia sudah menunggu lama. Sang-hee sempat terkejut karena mengira itu musuh. Namun ternyata itu Kim Jong-wol. Sang-hee bertanya apakah Kim Jong-wol sudah gila. Ia seharusnya seorang wanita, jadi apakah ia tidak melihat kondisi pakaiannya? Ibunya pasti pernah melarangnya berpakaian seperti itu. Kim Jong-wol berkata pakaiannya hanya sedikit berantakan. Lalu ia merobek bagian panjang roknya dan mengubahnya menjadi rok pendek. Ia bertanya kepada Sang-hee apakah sekarang terlihat lebih baik. Sang-hee menilai sekarang Kim Jong-wol benar-benar terlihat seperti gadis nekat. Sang-hee bertanya apakah Kim Jong-wol punya masalah lain. Di luar candaan itu, ia merasakan seseorang berbahaya semakin dekat. Sebuah sosok berjalan mendekat melalui debu, tetapi ternyata tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Orang itu hanyalah Cho Min-ul. Min-ul membersihkan wajahnya dengan jaket Kang Jun-ho. Jaket itu sebelumnya dipakai Kang Jun-ho dan sudah penuh darah. Setelah membersihkan diri, Min-ul melemparkan jaket itu ke tanah. Ia berpikir sejenak dan merasa sebagian besar darah di tubuhnya mungkin sudah hilang. Kim Jong-wol berkata pertarungan itu pasti berat. Cho Min-ul tersenyum dan menjawab bahwa pertarungan itu sangat intens. Jadi ada banyak hal yang harus dibersihkan. Kim Jong-wol berkata ia sudah memanggil orang-orang itu sejak beberapa jam lalu, jadi Min-ul tidak perlu khawatir soal pembersihan. Min-ul berkata semua orang sudah bekerja keras, dan ia selalu berterima kasih atas itu. Sekarang waktunya mereka kembali ke markas pusat. Misi kedamaian Doan selesai, dan ia menerima hadiah misi. Item itu mulai bersinar, membuat Doan bingung. Cahaya itu mendekat dan berubah menjadi bola. Benda itu terlihat jelas seperti sesuatu yang spesial. Doan menerima sebuah kantong kecil. Ia membuka ikatannya untuk melihat isi di dalamnya. Hadiahnya adalah kunci emas yang bisa membuka skill tersegel. Ia juga mendapatkan Orb of Transcendence, bola kecil yang bisa meningkatkan satu skill acak. Setelah sekian lama, akhirnya Doan bisa membuka skill baru lagi.
Selain itu, masih ada hadiah kedua. Setelah menyelesaikan misi kedamaian, Do-won sekarang bisa melihat ingatan terakhir ayahnya. Beberapa menit berlalu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Sepertinya ada sesuatu yang gagal. Namun kemudian Kim Yena muncul dan bertanya, apakah Ha Ji-ho baik-baik saja? Do-won terkejut dan bertanya, kenapa Kim Yena ada di sana? Ia kira tidak akan pernah melihatnya lagi. Kim Yena berkata ia mendengar ada kecelakaan saat kerja sukarela. Membuat Do-won bingung karena ia sendiri tidak pernah melakukan kerja sukarela. Lalu Do-won menyadari bahwa ini hanya hologram ingatan. Kim Yena sebenarnya sedang berbicara kepada Ha Ji-no. Ha Ji-no menjawab bahwa menyebutnya kecelakaan terasa sedikit berlebihan. Waktu itu hanya ada sedikit masalah. Sejak hari itu Debu Jin menghilang. Itulah kenapa Ha Ji-no sangat khawatir. Di tengah semua ini ia masih mengkhawatirkan orang lain. Kim Yena merasa sikap itu manis. Ha Ji-no berterima kasih kepada Kim Yena. Berkat bantuannya, kerja sukarela itu berakhir dengan baik. Ia yakin itu juga menjadi pengalaman hebat bagi anak-anak di shelter. Ia benar-benar bersungguh-sungguh. Kim Yena tidak bisa menahan perasaannya lagi dan mengatakan bahwa ia mencintai Ha Ji-no. Namun tepat saat itu, salah satu anak dari Sun Shelter memanggil Ha Ji-no. Mereka berkata akan kembali ke shelter lebih dulu. Ha Ji-no menjawab bahwa ia mengerti dan akan mampir ke kantor distrik sebelum pergi. Ha Ji-no berpikir bahwa setiap anak membuat jalannya sendiri, tetapi jalan itu tidak pernah mudah. Kadang mereka masuk ke jalan yang salah atau tersesat dan harus membayar harganya nanti. Ketika hal itu terjadi, Ha Ji-ho hanya berharap banyak pengalaman dari Sun Shelter bisa menuntun anak-anak itu ke arah yang benar. Seperti tanda jalan yang menunjukkan kemana mereka harus pergi. Itulah yang ia tulis di buku catatan. Ia ingin anak-anak itu dipandu oleh sebuah tanda. Tulisan itu benar-benar terdengar seperti ayah Do-won. Sebuah pesan sistem muncul dan memberitahu Do-won bahwa ia belum memeriksa item terakhir. Ternyata item terakhir itu adalah kantong tadi. Atau lebih tepatnya, benda itu bukan kantong sama sekali. Itu adalah baju renang. Baju renang itu memberikan peningkatan resistensi air sebanyak 30, fleksibilitas sebanyak 20, dan pesona sebanyak 50. Entah kenapa item itu terasa agak menjijikan bagi Do-won, tiba-tiba ia mendapat telepon. Yang menelepon adalah Kim Yena. Do-won menyapanya dan Kim Yena terus menyebut namanya berulang-ulang. Setelah itu, Kim Yena bertanya apakah Do-won punya baju renang. Do-won ingin tahu kenapa Kim Yena tiba-tiba menanyakan hal itu, tetapi ia tetap menjawab bahwa ia punya. Lalu Kim Yena bertanya berapa banyak teman yang dimiliki Do-won. Do-won tidak mengerti kenapa ia ingin tahu hal itu. Kalau dipikir-pikir, gadis-gadis itu memang teman-temannya. Ternyata Kim Yena punya rencana. Kalau Do-won punya teman, ia ingin Do-won memanggil mereka semua. Tidak peduli berapa banyak orangnya. Kim Yena ingin Do-won mengundang semua orang agar mereka pergi ke pantai bersama. Ia memang tidak mengatakan bagian itu secara langsung, tetapi maksudnya sangat jelas. Namun sebelum itu, cerita mundur beberapa jam. Seseorang berkata bahwa di Mapo, para pemuda dan pemudi mencari jalanan penuh bar dan restoran. Di Seongdong, anak muda asing mencari pop-up shop merek trendy. Tapi bagaimana dengan Wanak? Apa sebenarnya identitas Wanak? Pria yang bertanya itu adalah wali kota Wanak di Seoul, Kim Makang. Tidak ada pejabat yang tahu harus menjawab apa. Sepertinya tidak ada yang punya ide. Ia memanggil semua pegawai muda untuk mendengar ide mereka karena wali kota sendiri sudah kehabisan akal. Sepertinya ia harus memberi mereka kejutan pedas. Ia memukul bola golf. Sekilas bola itu terlihat akan menuju para pejabat, tetapi ternyata itu hanya tipuan untuk menarik kain yang menutupi papan. Proyek itu sudah lama disiapkan wali kota dengan obsesif. Namanya adalah Young People's Favorite Wanak. Konsepnya adalah kota wisata masa depan dengan rumah tradisional Korea yang dimodernisasi. Beberapa pegawai hampir tidak menangkap maksud wali kota. Ada yang mengira ia membahas kota yang dikuasai pertanian luar angkasa. Sementara yang lain berkata, mereka sebaiknya mendengarkan dulu. Di bawah Gunung Wanak ada desa Hanok yang belum banyak dikenal. Wali kota ingin tahu apakah menjadikan tempat itu sebagai objek wisata adalah ide bagus. Zaman sekarang. Bahkan pemerintah daerah membuat video YouTube untuk mempromosikan diri. Saluran TV resmi tidak lagi menarik perhatian. Semuanya terasa begitu membosankan dan ketinggalan zaman. Yang mereka butuhkan sekarang adalah seseorang yang bisa menjalankan sub-channel dengan gaya baru. Jika ada yang ingin ikut proyek ini, orang itu harus membawa kamera dan merekam vlog. Para pegawai perempuan tadi tetap tidak paham kenapa mereka harus membuat video promosi, beban kerja mereka terus bertambah. Dan siapa orang waras yang mau melakukan itu? Kembali ke masa kini, Kim Yena sedang merekam vlog promosi pertamanya. Ia mengatakan cuaca belakangan ini semakin hangat. Di hari seperti ini, ia menuangkan espresso langsung dan biasanya membuat iced americano. Tentu saja biji kopinya enak. Ia menyebutkan bahwa biji kopi itu bisa ditemukan di Ethiopian Urichef Land. Do-won ingin menanyakan sesuatu. Kenapa mereka merekam di parkiran? Kim Yena menjawab bahwa cuacanya sempurna untuk perjalanan. Lalu ia bertanya apakah Do-won punya mimpi.
Doan tidak tahu apa maksudnya. Kim Yena mengatakan bahwa setelah ia terkenal sebagai Dewi Pegawai Negeri, ia akan membuat channel sendiri, mengambil semua subscriber yang sudah ada, menghasilkan uang dari views, syuting iklan, dan menjadi YouTuber sukses. Ia benar-benar berencana berhenti dari pekerjaannya. Doan mengerti dan menyuruhnya tenang karena layar kamera sudah bergetar. Kim Yena lalu bertanya kapan teman-teman Doan datang, karena sudah waktunya mereka menuju desa Hanok. Doan berkata mereka akan segera tiba. Jihan datang dan langsung memberitahu Doan bahwa image stabilization kameranya belum menyala. Jihan tahu cara memakai kamera genggam karena pernah belajar di Akademi Penyiaran. Ia menyuruh Doan menurunkan exposure dan menggantinya ke wide angle. Jihan sudah pergi ke banyak lokasi syuting, jadi ia paham soal ini. Sekarang video bisa direkam dengan lebih berenergi dan tetap menjaga subjek dalam frame. Tiba-tiba, seseorang menyentuh leher Jihan dari belakang. Orang itu mendengar Jihan menyebut video intens dan menjadi penasaran. Ia tidak tahu suaminya tertarik pada hal semacam itu, dan menurutnya itu lucu. Dia adalah Jinso, si ahli cinta yang mengaku diri sendiri. Doan memberitahu Jinso bahwa mereka tidak sedang membuat video semacam itu dan itu juga bukan hobinya. Setelah itu, seseorang datang sambil meminta maaf karena terlambat. Ia tadi membeli bahan makanan. Saat mendengar semua orang akan pergi bersama, ia menjadi sangat bersemangat. Dia adalah Arin, ahli memasak. Ia membawa bahan makanan untuk memasak untuk Doan, termasuk gurita. Hal itu membuat Doan sangat gugup. Orang lain datang sambil mendengarkan musik. Suaranya begitu keras sampai semua orang di sekitarnya bisa mendengar. Setelah mencapai kelompok, ia melepas headphone dan tidak mengerti kenapa semua orang menatapnya. Dia adalah Miji, ahli tari. Doan memberitahunya bahwa headphone-nya tidak terpasang, jadi ia memutar musik keras-keras sepanjang jalan. Miji malu dan Arin mencoba menenangkannya. Sekarang tinggal satu orang lagi. Seon datang dengan motor dan bertanya kepada Doan apa maksud semua ini. Ia mengira ada sesuatu yang penting, tetapi Doan ternyata memanggilnya hanya untuk pergi main. Seon adalah ahli motor. Ia bertanya apakah Doan tidak tahu apa yang sedang terjadi di Dewan Bully saat ini. Doan memintanya menunggu, tetapi Seon langsung mencengkeram lehernya dan bertanya apakah Doan ingin mati. Doan mencoba menjelaskan, tetapi ia sendiri tidak tahu bagaimana Seon akan menerima hal ini. Sebelumnya, Kim Yena berkata bahwa ia akan memanggil semua teman muda dari Wanak dan mereka akan pergi bersenang-senang. Pada awalnya, Doan menolak karena Wanak sedang dalam bahaya. Dengan dua mantan perwakilan kuat berkeliaran, ia tidak bisa pergi bersantai seolah tidak terjadi apa-apa. Namun saat itu, Misi tiba-tiba muncul di depan Doan. Ia harus menerima permintaan Kim Yena. Misi sistem tidak pernah muncul tanpa alasan. Pasti ada sesuatu di balik ini. Atau mungkin mereka benar-benar hanya akan bersenang-senang. Doan tidak tahu. Namun yang jelas, semua ini punya tujuan tersembunyi. Kim Yena menarik perhatian semua perwakilan muda. Ia memperkenalkan diri sebagai pegawai pemerintah daerah yang sekarang bertindak sebagai sutradara vlog. Perjalanan ini akan menunjukkan sisi modern dan tradisional desa Hanok. Siapapun yang siap bersenang-senang harus bersorak, lalu mereka langsung berangkat. Entah kenapa, Doan merasa gelisah, rasanya seperti ia melupakan sesuatu. Sementara itu, di toko milik Sigi yang masih dibangun ulang, Sihan berkata ia harus meratakan semen lagi hari ini. Ia mulai bertanya-tanya kenapa yang lain datang terlambat, kemudian cerita berpindah ke desa Hanok. Ini adalah vlog Kim Yena. Desa itu berada di kaki Gunung Wanak dan dipakai sebagai lokasi syuting. Tempat ini adalah kebanggaan Wanak. Sama seperti sekretaris Kim Yena, Doan terkejut melihat Kim Yena membawa peralatan lengkap, bahkan drone. Kim Yena benar-benar serius. Kim Yena bertanya apakah teman-teman Doan sudah membuka barang bawaan mereka. Doan menjawab bahwa mereka semua bersemangat. Kim Yena merasa itu bagus karena sekarang waktunya merekam dengan benar. Doan bertanya apa maksudnya. Desa Hanok itu tenang dan sudah diperbarui dengan indah. Ada guest house pribadi dan kolam besar di halamannya. Sudah lama Kim Yena tidak melakukan hal seperti ini. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali memakai bikini dan ia mengaku malu. Doan menunjukkan bahwa rekaman kolam renang adalah bagian yang paling menarik perhatian penonton. Jihan menambahkan bahwa semakin menggoda thumbnailnya, semakin besar juga click rate-nya. Kim Yena sudah berharap bisa mencapai 1 juta subscriber. Ia memanggil para gadis. Lalu pesan sistem muncul. Permintaan Kim Yena selesai, Kim Yena mulai merekam dirinya sambil memperkenalkan diri sebagai Dewi Pegawai Negeri. Ia berkata bahwa ia membawa sekelompok anak muda yang akan masuk ke kolam renang dengan bikini. Misi lanjutan pun dimulai. Namanya adalah Rahasia Tubuh. Beberapa menit sebelumnya, Kim Yena menjelaskan bahwa tempat ini adalah pool villa generasi baru kelas atas, versi modern dari rumah Hanok tua. Ia yakin pelajar zaman sekarang akan menyukai tempat seperti ini.
Kim Yena benar-benar mengambil proyek itu dengan serius, bahkan kameranya pun seolah bisa merasakan hal itu. Ia tertawa licik. Doan membawa beberapa teman yang lucu untuk membantu memimpin masa depan distrik Wanak bersama Officer Yena, Dewi Pegawai Negeri yang spesial. Kebetulan, tempat ini juga punya kolam renang yang disukai anak-anak. Kembali ke masa kini, kelompok itu sudah berganti pakaian renang. Kim Yena memanggil para gadis untuk memperlihatkan baju renang mereka. Arin akhirnya mengerti kenapa Kim Yena menyuruh mereka membawa baju renang, dan ia senang karena bisa berenang lagi setelah lama tidak melakukannya. Miji sudah memakai bikini karena yang lain menyuruhnya, tetapi karena ia pemalu, ia memakai baju tambahan di atasnya. Jinso berkata cuacanya sangat panas dan bertanya kepada para pria apakah mereka mau sunscreen. Seon berkata ia bahkan tidak membawa baju renang dan tidak pernah ingin memakainya, jadi ia bertanya kenapa mereka meminjamkan pakaian seperti itu kepadanya. Kim Yena menjawab bahwa itu pakaian yang dulu ia pakai saat kelas renang masa muda. Semua gadis terlihat bagus dengan pakaian renang dan Kim Yena sangat menikmati setiap detiknya. Trik seperti ini pasti akan menarik penonton. Sejauh ini, semuanya berjalan sempurna untuk ambisi kecilnya yang gelap. Doan memperingatkan bahwa kamera juga merekam isi pikirannya yang ia ucapkan keras-keras. Mulai, sekarang mereka harus menaikkan jumlah penonton. Jadi mereka mulai bermain di kolam. Doan masih bertanya-tanya apa sebenarnya semua ini. Ia tetap merasa seperti melupakan sesuatu. Mungkin ia melupakan kaos kaki. Sementara itu, Sihan berkata kayu cypress memang berbeda. Jika mereka merombak toko dengan nuansa alami, pelanggan pasti menyukainya. Ia mulai lapar dan bertanya-tanya kapan yang lain datang. Kembali ke desa Hanok, Kim Yena berkata semuanya siap. Sekarang mereka akhirnya bisa mulai merekam. Ia memulai dengan pengambilan gambar bawah air untuk membingkai kaki para gadis. Setelah itu, semua orang mulai bermain air. Suasananya terasa segar dan ringan. Cho Minul berkata pemandangan itu terasa damai. Doan berpikir semuanya terlihat kekanak-kanakan. Karena orang dewasa bermain di kolam seperti anak kecil, tiba-tiba kursi Kim Yena bergerak. Doan dan Jihan ternyata mengangkat kursinya. Semua itu terekam kamera. Kim Yena bertanya apakah hal seperti ini benar-benar menaikkan rating, dan Doan hanya mengulang bahwa tentu saja itu menaikkan rating. Kim Yena menyuruh mereka melemparnya. Kursi itu melayang masuk ke kolam, air terciprat ke Miji. Jihan menyuruhnya memeriksa pakaiannya. Cipratan itu membuat pakaian renangnya terlihat. Miji menyuruh para pria tidak melihat, sementara Kim Yena memuji bahwa bikini itu terlihat luar biasa padanya. Seekor katak mendarat di dada Arin. Arin menunduk dengan bingung, lalu melempar katak itu dengan panik. Kim Yena memuji katak itu karena sudah bekerja dengan baik, dan Doan bertanya apakah itu disengaja. Kim Yena kemudian berkata ia tidak bisa menjangkau punggungnya dan meminta Doan membantu mengoleskan minyak. Doan tertegun mendengar permintaan itu, sementara Kim Yena terus merekam. Setelah itu Kim Yena mulai membicarakan tali bikini. Seon bertanya apakah Kim Yena ingin mati. Kim Yena langsung lari sambil berteriak minta tolong. Melihat semua orang menikmati waktu mereka membuat Doan merasa tenang. Mungkin datang ke tempat ini memang keputusan yang bagus. Namun tiba-tiba seseorang menyemprot Doan dengan air. Mereka menuduhnya menatap para gadis dengan pikiran kotor seperti orang mesum. Doan langsung melompat ke kolam sambil berteriak bahwa ia tidak seperti itu. Setelah itu, mereka semua mulai saling menyiram. Adegan itu terasa penuh fanservice. Mereka mengambil beberapa foto untuk Instagram, lalu mulai berenang di bawah air. Kim Yena menarik Miji keluar dari kolam, kemudian berbaring untuk berjemur. Setelah itu, ia membantu mengedit video. Mereka memanggang daging dan udang, lalu menikmati barbeque yang sudah disiapkan Kim Yena. Saat mereka makan dan mengobrol, Doan mengamati mereka dari jauh. Semuanya terasa sangat damai, lalu pesan sistem muncul. Waktu santai mereka sudah cukup. Sekarang waktunya memulai misi. Malam itu, Doan bertemu dengan Jihan. Doan mengingat bahwa saat melawan Debujin, perasaan yang ia rasakan berbeda dari saat melawan musuh lain. Tidak lama kemudian, ia sadar itu bukan pertama kalinya ia merasakan hal tersebut. Satu-satunya lawan yang pernah mengalahkannya adalah Seo Kyung Jong, dan lawan yang tidak bisa ia kalahkan tanpa kunci merah darah adalah Juyang Choi. Perasaan yang sama muncul setiap kali ia menghadapi musuh yang benar-benar kuat. Jihan menjelaskan bahwa ada orang-orang yang terlahir dengan great body. Misi Doan adalah bertanya kepada Jihan tentang great body. Jihan mengatakan bahwa tubuh dengan batas yang sangat tinggi tidak bisa dibangun hanya melalui latihan. Ia mendengar bahwa hal itu hanya bisa diwariskan melalui darah. Jadi kalau itulah great body, Doan ingin tahu kenapa sistem memberinya misi ini. Pertama-tama, ia harus mencari tahu jawabannya. Doan bertanya bagaimana Jihan bisa memastikan seseorang punya great body.
Jihan menjawab bahwa Jonathan mengatakan seseorang bisa mengetahuinya hanya dengan menyentuh tubuh orang itu. Sayangnya, Jihan tidak punya kemampuan itu. Dowan sempat berharap Jihan sendiri memiliki great body, tetapi itu hanya harapan kosong. Jihan berkata ada cara lain. Lalu ia terlihat bersemangat dan ingin mencobanya. Jihan memperingatkan bahwa cara itu mungkin berbahaya, tetapi Dowan berkata tidak apa-apa. Ia tidak bisa terus menunggu. Tiba-tiba Jihan menghilang. Sedetik kemudian, ia sudah berada di samping Dowan. Jihan melancarkan serangan kuat yang membuat Dowan terlempar. Bulan terlihat berubah menjadi merah darah. Jihan menyuruh Dowan berhati-hati. Misi rahasia tubuh selesai. Sekarang Dowan harus mengalahkan Jihan. Jihan berkata bahwa Dowan tidak memiliki great body. Jika Dowan tidak ingin berakhir menjadi mayat, ia harus bertahan. Jihan memakai skill mind control yang ia pelajari di akademi. Adegan berpindah ke kolam. Sihan sedang berlatih di bawah air ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Gelombang ketakutan menghantamnya dan tanpa ragu ia berenang lurus ke permukaan. Ada sesuatu yang mengejarnya, sesuatu yang memicu rasa takut naluriah. Sihan muncul dari air dengan napas tersengal dan berteriak bahwa ada buaya sialan di kolam. Sebelum Sihan bisa bicara lebih jauh, Jonathan dengan tenang memotongnya dan berkata bahwa itu bukan buaya sialan. Namanya Elizabeth. Ia adalah buaya muda yang Jonathan adopsi bertahun-tahun lalu. Sihan menatapnya tidak percaya. Tanpa menunggu jawaban, Jonathan menjelaskan bahwa ia menemukan Elizabeth saat masih bayi dalam latihan militer gabungan di lembah sungai Amazon. Induknya sudah mati, jadi Jonathan membawa Elizabeth masuk ke keluarganya. Sihan tidak peduli dengan cerita latar itu. Ia ingin tahu kenapa Jonathan memasukkan buaya ke kolam. Jonathan terdiam sebentar, lalu berkata dengan tenang bahwa Sihan lari dari Elizabeth karena ia tidak bertarung saat punya kesempatan. Secara naluriah, Sihan tahu bahwa lari adalah satu-satunya pilihan. Alasannya sederhana, jurang antara spesies tidak bisa diatasi. Kepadatan tulang, kelenturan otot, ketahanan kulit, refleks, setiap makhluk hidup punya pertumbuhan alami masing-masing. Sebanyak apapun manusia berlatih, ia tidak akan pernah memiliki rahang lebih kuat dari buaya. Untuk membuktikannya, Jonathan melempar seekor ayam utuh kepada Elizabeth, dan buaya itu mencabiknya dengan kekuatan mengerikan. Sihan menatap dengan syok saat Jonathan terus menjelaskan. Namun tetap ada satu pengecualian. Untuk mengalahkan binatang buas manapun, seseorang harus memiliki great body. Di tempat lain, Dowan menatap Jihan dengan tidak percaya. Ia menyuruh Jihan menunggu dan bertanya apakah Jihan sudah gila karena tiba-tiba melakukan ini. Jihan menatap Dowan dengan serius dan menjawab tegas bahwa Dowan sendiri yang mengatakannya. Dowan ingin tahu apakah dirinya memiliki great body atau tidak. Sebelum Dowan sempat bereaksi, Jihan melompat ke air dan berada tepat di depannya. Dalam satu gerakan cepat, Jihan menangkap kepala Dowan dan menenggelamkannya ke dalam air dengan seluruh kekuatannya. Gelembung-gelembung muncul saat Dowan berusaha naik kembali. Jihan berteriak agar Dowan berhenti menahan diri saat berada di bawah mind control. Jihan tidak bisa bertarung dengan lembut. Jika Dowan tidak bertarung dengan seluruh kekuatannya, Jihan mungkin benar-benar akan melukainya. Dowan bereaksi cepat dan mengaktifkan skill Transcendence. Dengan menggunakan kartu freezing, ia melepaskan diri dari cengkeraman Jihan dan membalas dengan pukulan berat yang membuat Jihan terpental. Saat Jihan menstabilkan diri, Dowan tidak mengerti kenapa temannya berubah mendadak seperti itu. Dowan bergumam bahwa Jihan pasti mempelajari trik mind control ini di akademi. Namun apakah ia benar-benar harus melawan Jihan secara serius? Ia tidak ingin melukainya. Meski begitu, Jihan sudah menyuruhnya menggunakan semua yang ia punya. Tidak ada waktu untuk terus bersikap baik. Saat Dowan masih bimbang, ia menyadari sesuatu yang aneh. Tangannya berdarah. Ia menatap telapak tangannya dengan terkejut. Jihan ternyata menggigitnya, dan rasa sakit tajam menjalar di lengannya. Tanpa peringatan, Jihan kembali menyerang mencengkeram wajah Dowan, lalu menyuruhnya diam dengan kasar. Jihan kemudian menamparkan segenggam lumpur ke wajah Dowan. Mereka harus tetap diam. Semua orang lain sedang bersiap tidur, jadi pertarungan ini pun harus berlangsung tanpa suara. Di tempat lain, Jin Yong mengatur kamera dengan hati-hati. Ia dengan bangga mengumumkan bahwa kamera observasi sudah siap. Jin Yong bertanya kepada para gadis, apakah mereka siap menuju dunia mimpi. Miji cepat-cepat menjawab agar ia menunggu karena ia belum selesai berganti pakaian. Jin So menghela napas dan berkata bahwa ia seharusnya terlihat bagus di kamera. Tetapi bagaimana kalau wajahnya bengkak di pagi hari? Arin, sementara itu, sedang memeriksa menu untuk makanan besok dan bergumam bahwa ia mungkin akan memilih sup doenjang dengan pistachio. Seon yang memakai piyama aneh berterima kasih kepada Jin Yong karena meminjamkan pakaian tidur. Lalu ia bertanya kenapa pakaian itu harus berupa set piyama bertema bebek. Miji tertawa dan berkata bahwa itu cocok untuk Seon. Jin So juga setuju bahwa itu lucu. Seon melihat sekitar dan bertanya kemana Jin Yong pergi. Miji berkata bahwa ia pergi membawa kamera.
Jinyong keluar dengan tujuan jelas, yaitu mencari para pria dan merekam mereka. Menjual fanservice di channel YouTube ini penting kalau ia ingin menarik lebih banyak penonton perempuan. Namun saat Jinyong masuk ke kamar pria, ia terkejut. Tidak ada siapapun di sana. Ia bingung kemana mereka pergi, kembali ke Dowan dan Jihan. Dowan mengusap lumpur dari wajahnya dan menatap Jihan dengan tekad baru. Ia bertanya-tanya apakah Jihan memang selalu sehebat ini dalam bertarung. Apakah Jihan juga memiliki great body? Jihan menggeleng. Great body adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Sayangnya, Jihan tidak memilikinya. Namun menurut Jihan, Dowan seharusnya menyadari sesuatu yang berbeda dari orang-orang yang memilikinya. Dowan diam saat Jihan melanjutkan bahwa itulah alasan ia menguji Dowan. Mereka berdua bersiap bentrok lagi. Tinju mereka saling menghantam, memaksa keduanya mundur dan menciptakan jarak. Sekarang Dowan sepenuhnya memahami kenapa Jihan menyuruhnya bertarung serius. Ini adalah momen untuk mengeluarkan semuanya. Dowan mengaktifkan skill booster dan menerjang. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai Jihan, Jihan tiba-tiba berhenti. Ia meminta maaf dan berkata bahwa ia menyerah. Efek mind control sudah hilang darinya. Dowan bingung dan bertanya kenapa. Jihan menghela napas dan berkata bahwa mind control sulit dipertahankan dalam waktu lama. Kemudian pesan sistem muncul. Misi selesai. Pertarungan tadi cukup untuk menjawab pertanyaan Dowan. Dowan menatap tangannya dengan takjub. Apakah ia benar-benar memiliki great body? Di adegan berikutnya, di dalam salah satu rumah Hanok, seseorang yang misterius duduk sambil minum teh dalam diam sebelum meletakkan cangkirnya. Dengan helaan napas, orang itu bergumam bahwa desa hari ini sangat berisik. Sepertinya ada tamu. Mungkin sudah waktunya ia pergi melihat kembali ke pembicaraan tentang great body. Jihan mengatakan bahwa rasa yang muncul dari seseorang dengan great body berbeda dari orang normal. Dan Dowan sama sekali tidak memancarkan perasaan itu menurut Jihan. Mendengar itu, Dowan langsung merasa hancur. Ia tidak tahu kenapa ia sempat berharap dirinya punya great body. Kalau begitu, kenapa ada misi untuk mengungkap rahasia tubuh? Jihan berkata mungkin great body Dowan belum bangkit. Meski great body dibawa sejak lahir, kekuatan itu tidak akan muncul sampai pemicunya terjadi. Jadi Dowan tidak perlu kehilangan harapan. Pembicaraan tentang great body selesai dan hadiah diberikan. Dowan menerima seal fragment, pecahan dari kotak tersegel. Di kamar Dowan, kotak tersegel itu membutuhkan 6 keping untuk dibuka. Tiba-tiba, kotak itu bergerak dan bergetar hebat. Setelah bergetar cukup lama, kotak itu diam lagi. Jelas ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Keesokan paginya, ayam jantan berkokok untuk membangunkan semua orang. Dan anjing desa membalasnya dengan menggonggong. Seseorang yang tinggal di sana menyebut bahwa tamu dari kantor distrik datang untuk merekam video promosi desa. Saat anjing itu terus menggonggong, ia tiba-tiba mendengar langkah kaki di dekatnya. Orang misterius yang sama berkata bahwa tidak heran desa menjadi seberisik ini. Anjing itu ketakutan ketika orang tersebut mendekat. Orang asing itu mengelus kepala anjing dan memberitahu instruktur bahwa mereka akan pergi ke pasar supaya bisa menyambut tamu dengan benar. Kemudian kita mengetahui bahwa tempat ini adalah suite premium di desa Hanok, wilayah Wanak. Tempat itu memiliki ayam, kelinci, dan banyak hewan lain. Semua orang bisa bertemu berbagai macam hewan di sini. Kim Yena memanggil semua orang untuk melihat keledai-keledai lucu di kandang. Namun keledai-keledai itu terlalu liar sampai mereka mulai kawin tepat di depan kamera. Keledai jantan bahkan terlihat seperti menyeringai ke arah kamera dan para gadis. Arin dan teman-temannya berteriak malu melihat pemandangan canggung itu. Miji menutup matanya, atau setidaknya salah satu matanya. Jinso justru menontonnya seolah itu adalah bentuk cinta murni. Sementara itu, Dowan hanya berkata bahwa semua ini menyebalkan. Lalu Dowan tiba-tiba merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Anjing desa itu sedang menggesekkan tubuh ke kaki Dowan, membuat momen itu semakin menyebalkan. Kim Yena memberitahu semua orang bahwa sekarang waktunya bagian berikutnya, yaitu adegan permainan tradisional. Dengan tawa menggoda, ia berkata sudah saatnya Dewi Pegawai Negeri turun tangan. Karena mereka butuh rekaman bagus, Kim Yena menyuruh Dowan membuat adegannya seprovokatif mungkin. Mendengar itu, Dowan kurang lebih paham maksud Kim Yena. Jihan berkata mereka siap merekam adegan jungkat-jungkit tradisional. Dowan bertanya kepada Kim Yena apakah ia benar-benar yakin. Dengan suara ceria, Kim Yena menjawab tentu saja. Maka seperti yang ia minta, Dowan membuat adegan itu terlihat ekstrem dengan menggunakan kartu Falling Hawk. Dengan satu tendangan keras, ia meluncurkan Kim Yena tinggi ke udara sampai Kim Yena hampir menghilang dari pandangan. Berikutnya adalah adegan ayunan tradisional. Dowan menutup mata.
Setelah mengumpulkan tenaga, ia menggunakan kartu chart shot dan memperingatkan Kim Yena bahwa ia akan mengeluarkan seluruh kekuatan. Lalu dengan kecepatan penuh, ia membuat Kim Yena terlempar keluar dari desa untuk kedua kalinya. Setelah itu, mereka pindah ke adegan layang-layang perisai raksasa. Doan bertanya apakah ini tidak berbahaya, tetapi Kim Yena berkata ia akan melakukan apapun demi views YouTube. Ia benar-benar berubah menjadi monster mengerikan. Doan menggunakan skill booster, dan Kim Yena memang berhasil terangkat. Namun karena kekuatan Doan terlalu besar, tali layang-layang itu putus. Kim Yena kembali menghilang ke langit. Sekarang cerita berpindah ke pusat pelatihan budaya, yaitu sekolah etiket. Instruktur desa bertanya apakah para pengunjung dalam keadaan sehat. Doan tidak mengerti kenapa ia menanyakan itu atau kenapa ia berlutut seperti itu. Instruktur menjelaskan bahwa itu adalah salam resmi untuk orang yang lebih tua. Membungkuk seperti itu berarti menanyakan kabar. Pria ini adalah instruktur sekolah etiket, Nam Bong Suhi. Nam Bong Suhi menyambut mereka di sekolah dan berkata ia akan menjelaskan tempat itu secara singkat. Namun ucapannya terlalu panjang. Intinya sederhana, sekolah ini mengajarkan sopan santun kepada murid-murid. Ia bicara begitu panjang sampai Seon bertanya-tanya apakah ia sedang rap. Seseorang bertanya kenapa mereka tiba-tiba mengikuti sekolah etiket. Dan Arin menjawab bahwa inilah bagian utama dari perjalanan. Miji menambahkan bahwa kain bajunya terasa lengket. Ini pertama kalinya Jihan belajar etiket di sekolah, dan Doan menyadari Jihan tampak anehnya bersemangat. Jinso ingin bertanya kepada kepala desa, tetapi Nam Bong Suhi mengoreksinya. Ia bukan kepala desa, hanya instruktur. Jinso bertanya apakah mereka satu-satunya murid di sana. Instruktur itu terdiam sebentar, dan Doan langsung merasa curiga. Lalu anjing yang sama dari sebelumnya kembali muncul. Miji bertanya kenapa anjing itu terus mengikuti mereka. Saat itu Doan mengingat sesuatu. Di mana Kim Yena? Kim Yena ternyata sedang mengisap vape di tempat lain. Itu membuatnya merasa sangat segar. Dengan udara pegunungan yang sejuk di sekitarnya, rasa asap itu terasa anehnya memuaskan. Baginya inilah hidup yang nikmat. Namun seseorang di belakangnya meminta maaf dan mengatakan bahwa merokok tidak diperbolehkan di area itu. Orang tersebut memintanya mengikuti peraturan kembali ke sekolah. Instruktur memegang dagunya dan menjelaskan bahwa sekolah etiket ini adalah kebanggaan wilayah Wanak. Tempat itu dulu terkenal di Incheon. Mendengar itu, seseorang terdengar gugup dan bertanya apakah ini Incheon. Doan ingin tahu kenapa ia bertanya seperti itu. Lalu tiba-tiba seseorang masuk ke sekolah. Orang itu adalah sosok misterius yang sama dari sebelumnya. Dengan cairan merah menetes dari pakaiannya. Anjing desa merunduk ketakutan saat pria itu mendekat. Sosok itu berhenti begitu melihat Doan. Ia tahu Doan sudah menjatuhkan 2 mantan perwakilan. Ia tidak habis pikir bagaimana Doan berani datang sejauh ini. Bahkan dari penampilannya saja, ia bisa melihat Doan tidak punya sopan santun. Pria ini adalah mantan perwakilan Incheon. Namanya Gong Cheol. Sebelum cerita berlanjut, kita melihat flashback singkat tentang Gong Cheol. Beberapa murid SMA duduk di kursi khusus penumpang disabilitas di dalam bus. Mereka bermain-main dan tertawa, tidak memperhatikan seorang nenek yang membutuhkan tempat duduk lalu seseorang tiba-tiba menegur mereka. Orang itu menyuruh 2 murid tersebut memberikan kursinya kepada nenek itu. Mereka hanya menatap wajah Gong Cheol. Dengan senyum palsu seperti itu, mereka tidak menganggapnya serius, lalu kembali mengobrol. Gong Cheol sudah muak. Baginya, mereka tidak punya sopan santun. Ia meninju salah satu dari mereka. Darah terciprat ke wajah nenek itu. Semua orang di bus ketakutan. Gong Cheol tidak bisa diam dalam situasi seperti ini. Ia tidak punya toleransi sedikitpun terhadap orang kasar. Murid yang lain membeku ketakutan. Ia cepat-cepat menyerahkan kursinya dan meminta maaf. Menurut Gong Cheol, orang hanya bersikap rendah hati ketika tinju ikut terlibat. Baginya sopan santun diajarkan melalui kekerasan. Setelah kursi kosong, Gong Cheol mempersilahkan nenek itu duduk kembali ke masa kini. Anjing desa terlihat ketakutan. Doan tidak tahu bahwa desa ini ternyata wilayah Gong Cheol. Ada terlalu banyak orang di sekitar mereka. Doan tidak bisa melawannya di sini. Ia harus bergerak hati-hati tanpa menarik perhatian. Namun pertarungan tidak terjadi. Gong Cheol menundukkan kepala dan meminta maaf karena mengganggu kelas. Setelah itu, ia memeriksa keranjangnya. Ternyata darah dari daging yang ia beli bocor. Ia berkata akan membersihkan lantai nanti. Doan bertanya apakah Gong Cheol benar-benar akan pergi begitu saja. Gong Cheol menjawab bahwa ini jam pelajaran. Melemparkan pukulan sembarangan bukan sesuatu yang dilakukan orang seperti dirinya. Tidak seperti binatang itu, sebelum pergi, Gong Cheol mendekat dan membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar Doan. Setelah itu, ia pergi. Jinso bertanya siapa pria itu, orang dengan wajah seperti topeng pilihan. Sejujurnya wajahnya memang terlihat seperti itu. Doan tetap waspada. Seon bertanya apa yang dikatakan Gong Cheol, tetapi Doan mengabaikannya dan berkata itu bukan apa-apa. Setelah itu,
kelas etiket berlanjut. Jinso berkata kepada instruktur bahwa ia ingin mendengar sesuatu yang lucu. Instruktur membentak bahwa ia guru, bukan pelawak. Namun Jinso tetap memanggilnya kepala desa. Anjing desa mulai bermain dengan para gadis, dan guru menyuruh mereka berhenti mengganggu anjing saat kelas berlangsung. Jihan bertanya tentang perbedaan etiket barat dan timur. Guru berkata itu pertanyaan bagus. Seon menyuruh Jihan tidak bertanya hal tidak penting atau kelas akan berlangsung semakin lama. Kim Yena berjalan masuk dan bertanya kepada Dowan apakah kelasnya belum selesai. Ia bertanya apakah kelasnya benar-benar sebosan itu. Guru mendengar setiap kata dan bertanya apakah Kim Yena merekam pelajaran. Kim Yena menjawab ya. Tetapi tentu saja ia akan memotong beberapa bagian. Di luar kelas, Gong Cheol mulai kesal. Bagaimana bisa mereka membuat keributan sebesar itu selama pelajaran? Mereka seharusnya menghormati guru. Guru sedang mengajar, tetapi mereka jelas tidak punya sopan santun. Lalu guru memanggil Dowan. Dowan bertanya-tanya apakah ia yang dimaksud. Guru bertanya apakah Dowan punya waktu malam nanti. Sementara itu, di kantor distrik Wanak, wali kota Seongdong berkata Wanak terlihat damai seperti biasa. Seongdong punya terlalu banyak turis, jadi hari itu cukup melelahkan. Wali kota Wanak menjelaskan bahwa mereka sedang memperbaiki desa Hanok untuk menjadikannya tempat wisata. Jika kabarnya menyebar, lebih banyak pengunjung akan datang. Wali kota Seongdong bertanya apakah yang ia maksud adalah desa Uji. Dan wali kota Wanak menjawab ya. Namun tempat itu sedikit kontroversial karena sekolah etiket di sana. Ketika ditanya maksudnya, wali kota Seongdong mengatakan rumor tentang tempat itu sangat buruk. Tempat itu terdengar seperti tempat orang-orang mati. Kembali ke desa Hanok. Para gadis sudah tidur di kamar mereka. Kim Yena tidur di sebelah Seon. Tiba-tiba seseorang memegang pintu dan membukanya. Gong Cheol tidak bisa mengabaikan orang-orang yang tidak punya sopan santun. Baginya, sopan santun diajarkan melalui kekerasan, dan sekarang ia akan mengajarkannya sendiri. Ia masuk ke kamar para gadis begitu Gong Cheol masuk. Sebuah suara bertanya bagaimana ia berani masuk tanpa izin. Gong Cheol tidak tahu siapa yang bicara. Jinso sedang tidur, Arin juga. Saat ia mengambil langkah lain, Miji bertanya kenapa ia masuk ke kamar itu. Miji menggunakan teknik dari akademi, teknik Emergency Rescue Center Compression Bandage. Ia membalut Gong Cheol supaya suaranya tidak membangunkan para gadis. Sepertinya justru Gong Cheol yang tidak punya sopan santun. Miji terbangun karena suara itu, tetapi tidak melihat siapapun yang membuat keributan. Mungkin ia hanya salah dengar. Di saat yang sama, Dowan bertemu dengan instruktur. Ia bertanya kenapa ia dipanggil ke tempat terpencil seperti ini di tengah malam. Apakah guru itu punya sesuatu yang penting untuk dikatakan? Rupanya Dowan masih belum menyadari inti masalahnya. Mereka seharusnya tidak pernah datang ke sini. Instruktur meminta maaf kepada Dowan, tetapi mengatakan bahwa Dowan harus menghilang kembali ke kamar para gadis. Gong Cheol berkata bahwa serangan mendadak sangat tidak sopan. Sepertinya ia harus menggunakan tinjunya. Miji mengatakan bahwa pandangan Gong Cheol tentang sopan santun tidak cocok dengan isi kamus. Miji juga berkata ia tidak suka bertarung, tetapi dalam situasi seperti ini, ia tidak punya pilihan. Ia melempar tendangan taekwondo, lalu melanjutkan dengan backflip gaya taekwondo dan menghantamkan tendangan ke kepala Gong Cheol. Gong Cheol mengatakan ini bukan pertarungan, melainkan pelajaran etiket. Serangan mereka kuat, tetapi keduanya tetap berusaha diam agar tidak membuat suara terlalu keras. Miji lain bangun untuk pergi ke kamar mandi. Sementara itu, instruktur memberitahu Dowan bahwa tidak ada lagi yang bisa ditahan. Siapapun lawannya, Dowan harus menyingkirkan anak bernama Gong Cheol itu. Instruktur tahu hal itu dengan pasti. Ia menyuruh Dowan lari sebelum terlambat. Tinggal di sini sangat berbahaya, terutama sekarang karena Dowan sudah menjadi target Gong Cheol tumbuh di desa itu sejak kecil. Ia dulu sopan, baik, dan jauh lebih kuat daripada anak-anak lain. Namun suatu hari, ia berubah sepenuhnya. Semua dimulai ketika seorang murid di kelas etiket menguap karena bosan. Suara menguap itu cukup keras untuk didengar Gong Cheol. Instruktur masih tidak bisa melupakan wajah Gong Cheol waktu itu. Rasanya seperti melihat hantu. Siapapun yang melihat ekspresi itu akan dihancurkan dengan mengerikan. Gong Cheol memberitahu instruktur bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi gangguan dalam kelasnya. Ia sendiri yang akan mengajarkan sopan santun. Sekarang Dowan seharusnya sudah mengerti. Dalam kelas sore tadi, Gong Cheol menunjukkan ekspresi yang sama. Kali ini targetnya adalah Dowan. Anjing desa muncul untuk memperingatkan Dowan bahwa ada sesuatu yang salah. Pada awalnya Dowan tidak mengerti. Kembali ke Gong Cheol. Ia bertanya kepada Jihan apakah Jihan sudah belajar dari kesalahannya. Jihan menjawab tidak. Menurutnya, kekerasan dan sopan santun tidak ada hubungannya dengan pendidikan yang benar. Gong Cheol berkata Jihan salah. Jihan hanya perlu dipukul sedikit lagi. Jihan tidak percaya Gong Cheol menggunakan tinju untuk keyakinan bengkok seperti itu. Ia mencengkeram leher Gong Cheol dan menggunakan gerakan Aikido. Saat pertama kali Jihan memukul Gong Cheol, ia langsung menyadari sesuatu.
Orang ini tidak normal. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam tubuhnya. Gong Cheol berkata bahwa Jihan juga menyembunyikan kekuatan aslinya saat mereka bertarung. Bagi Gong Cheol, tidak menggunakan seluruh kekuatan adalah bentuk kesopanan kepada lawan. Jihan mengatakan bahwa gurunya pernah melarangnya menggunakan teknik itu, tetapi sekarang ia tidak punya pilihan tepat saat Gong Cheol hendak menyerang. Miji keluar dan bertanya suara apa itu. Ia bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi karena matanya bahkan belum benar-benar terbuka. Gong Cheol kesal karena tamu tak diundang mengganggu pertarungan. Dalam momen singkat itu, Jihan memukul tengkuk Miji sampai ia pingsan. Untuk sekarang, lebih baik Miji tetap tidur. Gong Cheol bertanya bagaimana Jihan berani memusatkan perhatian pada hal lain di tengah pelajaran. Sekali lagi, Jihan dianggap tidak sopan, sementara itu Dowan berlari mencari Gong Cheol. Saat ia tiba, ia bertanya-tanya apa yang terjadi di sana. Anjing menggonggong dan mendesaknya mengikuti. Saat Dowan mendekat, ia menemukan tubuh Jihan di dalam air mancur. Dowan terkejut dan bertanya siapa yang melakukan itu kepada Jihan. Pesan sistem muncul. Setelah itu, cerita kembali ke flashback saat kelas berlangsung. Gong Cheol tidak tahan melihat Dowan ada di sana. Karena itu, ia meminta pertarungan resmi dengannya malam ini. Ia menunggu di kuil untuk mengajarkan sopan santun secara langsung. Misi Dowan adalah mengalahkan Gong Cheol. Gong Cheol berkata bahwa datang tepat waktu adalah batas minimal dari sopan santun. Untuk menjaga kesopanan itu, ia datang lebih dulu ke tempat tersebut, bukan malah mengajari teman-teman Dowan. Namun Dowan datang terlambat 10 menit. Gong Cheol mempersilakan Ha Dowan, perwakilan Borame, mengajarinya pelajaran. Dowan menjawab bahwa mulai sekarang, ia juga ingin Gong Cheol mencoba mengajarinya satu pelajaran. Sementara itu, di desa milik kakek Seokyong Jong, Seokyong sedang berlatih bersama Banteng. Saat Banteng menarik rantai, Seokyong melakukan push-up. Hitungannya sudah melewati 99. Banteng menarik begitu kuat sampai rantainya putus. Tinggal satu repetisi lagi ia berhasil. Tetapi karena rantainya putus, ia harus mengulangnya lagi besok. Kakeknya berkata cukup untuk hari ini. Ia harus kembali ke Borame untuk sementara. Seokyong berkata kakeknya cukup pendek dan kakeknya menyuruhnya menyimpan komentar itu untuk dirinya sendiri. Setelah itu, kakeknya berkata sudah waktunya kembali ke Seoul meskipun pelatihan belum selesai. Lebih tepatnya, pelatihan itu tidak pernah benar-benar selesai. Tubuh besar adalah berkah yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga terpilih. Meski begitu, bahkan orang dengan anugerah yang sama bisa memiliki kekuatan berbeda tergantung kapan kekuatan itu muncul dan seberapa cepat mereka tumbuh. Bagi seseorang seperti Seokyong Jong, ruang pertumbuhannya hampir tidak terbatas, walaupun jelas itu tidak termasuk tinggi badan. Gong Cheol tahu Dowan tidak punya sopan santun, tetapi ia tidak tahu bahwa Dowan separah ini. Dowan berkata ia sudah pernah mendengar omong kosong seperti ini. Manusia, kedamaian, dan sekarang sopan santun. Sepertinya para perwakilan lama semuanya punya pemikiran ekstrem. Dowan melempar hok kick. Gong Cheol berkata ini bukan salah Dowan. Dowan tidak punya sopan santun karena ia tidak pernah mendapat pendidikan yang layak. Berkah terbaik dalam hidup adalah bertemu guru yang bisa mengajarkan sopan santun. Mulai sekarang, pelajaran etiket mereka dimulai. Gong Cheol lalu melepaskan pukulan yang sangat kuat. Dowan berkata Gong Cheol boleh terus bicara sesukanya karena Dowan akan merobek cara berpikir konyol itu. Gong Cheol menjawab bahwa Dowan salah paham. Itu hanya akan terjadi jika Dowan lebih kuat darinya. Kemudian kita mendapat flashback singkat bersama ayah Dowan. Di dalam mobil, beberapa anak dari Sun Shelter bertanya kepada Ha Ji-ho kenapa mereka harus pergi ke sekolah etiket. Ha Ji-ho berkata bahwa dihukum skors bukan berarti mereka berhenti belajar. Ia ingin mereka menganggap ini sebagai kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Sebagian besar dari mereka membenci ide itu, kecuali satu anak laki-laki yang diam saja. Tidak lama kemudian, mobil berhenti, sebuah batu besar menghalangi jalan. Mereka hendak mengambil rute lain, tetapi Gong Cheol memindahkan batu itu sendirian. Ia berkata sudah mendengar bahwa mereka berasal dari Sun Shelter dan menyambut mereka di desa Uji. Mulai dari sana, ia akan memandu mereka ke sekolah etiket. Sejak kecil, Gong Cheol memang luar biasa dalam menggunakan tubuhnya. Ia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dowan menggunakan multi-hit. Namun saat serangannya mengenai perut Gong Cheol, Dowan langsung menyadari ada sesuatu yang aneh. Rasanya seperti ia memukul sesuatu selain daging manusia. Gong Cheol berkata bahwa seiring waktu, ia menemukan alasan di balik tubuhnya. Orang-orang menyebutnya great body. Ada hal-hal yang memang ditentukan sejak lahir. Menurut Gong Cheol, Dowan yang memiliki tubuh biasa tidak bisa mengalahkannya secara biologis. Dowan sudah tahu bahwa entah itu great body atau tubuh berbahaya. Kekuatan seperti itu memang luar biasa. Namun Dowan juga punya sesuatu yang tidak kalah luar biasa. Ia menghancurkan Orb of Transcendence. Begitu bola itu pecah,
Efeknya aktif. Satu skill acak milik pemain akan ditingkatkan. Dowan bersumpah akan menghancurkan omong kosong Gong Cheol tentang sopan santun dan meremukkan tubuhnya. Sementara itu di restoran Sigi, Sihan sudah selesai mengukir maskot baru toko. Ia menyebutnya David Sihan's Extreme Snack. Patung itu menampilkan bentuk tubuh extreme body. Ia bahkan menambahkan aroma supaya patung itu berbau harum. Sejauh ini renovasi berjalan baik, tiba-tiba seseorang masuk. Orang itu melihat sekitar dan bertanya kenapa tempat ini terasa begitu tua. Kalau toko camilan ingin terlihat modern dan bergaya, tempat itu membutuhkan atmosfer yang lebih kuat. Atau mungkin selera Sihan memang buruk. Sihan terkejut melihat Seokyong Jong datang. Seokyong berkata kalau Sihan tahu ini toko camilan, maka lupakan kata modern dan bergaya. Jika ini toko camilan, untuk apa memasang patung yang justru menghilangkan selera makan orang? Sihan mengabaikan ejekan itu. Ia tidak tertarik pada orang tidak berguna seperti Seokyong. Ia hanya bertanya di mana Dowan. Kembali ke pertarungan, Dowan sudah mengaktifkan Orb of Transcendence dan berkata kepada Gong Cheol bahwa ia akan merobek tubuhnya. Sayangnya bagi Dowan, itu tampak mustahil. Skill yang ditingkatkan adalah Blind Spot Strike. Dengan gerakan yang sudah ditransendensikan, Dowan menciptakan titik buta pada lawannya, namun ada sesuatu yang sangat aneh, sama sekali tidak terjadi apa-apa. Serangan itu bahkan tidak membuat Gong Cheol geli. Dowan tidak mengerti kenapa serangannya tidak memberi kerusakan. Gong Cheol berkata itu memalukan. Ia tidak percaya Dowan bercanda dalam pertarungan yang seharusnya menghormati lawan. Gong Cheol pernah bertemu orang-orang seperti itu sebelumnya. Orang-orang dengan sopan santun buruk yang membutuhkan pendidikan khusus. Di sekolah etiket, anak-anak bermasalah dari mobil Hajino sedang merokok untuk menenangkan diri. Salah satu gadis berkata ia ingin membakar tempat itu. Tetapi yang paling tua mengingatkan bahwa perintah ini datang langsung dari Hajino, lalu beberapa murid dari sekolah etiket muncul. Salah satu dari mereka mulai bersikap sok akrab kepada gadis itu. Gong Cheol tidak percaya anak-anak di bawah umur merokok di halaman sekolah etiket. Baginya itu masalah serius. Anak laki-laki pirang bertato tersinggung, tetapi temannya menghentikannya. Temannya mematikan rokok dan menyuruh yang lain melakukan hal yang sama. Gong Cheol melihat pohon di dekat mereka dan berkata bahwa pohon itu melambangkan kesopanan. Pohon itu tumbuh dengan benar di bawah langit yang hangat, dan mereka juga harus belajar kesopanan di tempat ini. Dua anak laki-laki menyebutnya perusak suasana, tetapi anak yang pendiam menyadari bahwa Gong Cheol memiliki great body. Ia jelas bukan murid bias. Kembali ke masa kini, Dowan tidak menyangka skill transcendence-nya akan terasa tidak berguna seperti ini. Gong Cheol menyuruhnya kembali ke tempat asalnya. Namun saat Gong Cheol berbalik, Dowan melihat sebuah titik di punggungnya. Skill transcendence baru itu memakai 1000 mana. Dan ketika aktif, serangannya akan menghasilkan critical damage yang mengabaikan pertahanan. Artinya, Dowan menemukan titik lemah. Gong Cheol mengakui bahwa ia menyukai kegigihan Dowan. Dowan mengaktifkan booster dan menggunakan blind spot strike. Dengan satu sentuhan saja, critical hit berhasil masuk. Sekarang Dowan akhirnya serius. Dowan menghilang untuk menggunakan hawk spin. Sekarang Gong Cheol akan merasakan apa arti serius yang sebenarnya. Critical hit lain mendarat. Jika Gong Cheol punya titik buta, maka great body miliknya tidak benar-benar sempurna. Dari sisi lain, pertarungan para tubuh besar juga dimulai. Sihan berkata bahwa Seokyong Jong datang ke sini karena Bonchan sudah hancur. Sihan hanyalah anggota biasa Borame. Jika Seokyong punya urusan dengan perwakilan Borame, ia harus melewati Sihan dulu karena Sihan adalah wakil perwakilan. Di Borame, posisi diberikan berdasarkan kemampuan bicara. Kalau peringkat berdasarkan kekuatan fisik, Sihan berkata posisinya sendiri akan lebih rendah dari tanah. Kalau begitu, Seokyong Jong mungkin lebih rendah dari ekor babi. Sihan mengejek bahwa mungkin Seokyong tumbuh seperti tanaman dan butuh air supaya tumbuh benar. Seokyong Jong menyebutnya kekanak-kanakan. Ia bertanya apakah Sihan belum bisa merasakan perbedaan tubuh mereka. Karena bicara tidak akan menyelesaikan masalah, mereka saling bertukar pukulan ke wajah. Ini adalah extreme body melawan great body. Sebelum pertarungan itu berlanjut, kita melihat sekilas latihan Seokyong Jong. Kakeknya dan seekor banteng berada di atas perahu, sementara Seokyong bermeditasi di bawah air terjun. Ia membuka mata ketika menyadari perahu itu hampir menabraknya. Kalau Seokyong tidak menghancurkannya, kepalanya pasti remuk. Kakeknya berkata bahwa kehancuran adalah bagian dari semua makhluk hidup. Sejak awal, manusia bangkit dengan menghancurkan, membunuh, dan merampas. Bagi orang yang lahir dengan great body, kehancuran datang lebih mudah daripada bernapas. Namun Seokyong harus mengingat satu hal, tubuh hanyalah kolam. Yang penting adalah apa yang hidup di dalamnya. Jadi apa yang akan ia simpan di kolamnya, ikan koi atau sesuatu yang tidak berguna. Kembali ke masa kini, Seokyong bertanya apakah Sihan berlatih di suatu tempat.
Untuk orang sekecil itu, Sihan cukup mengesankan. Namun ukuran tubuh tidak penting. Mereka hanya memiliki jenis tubuh yang berbeda. Jadi beraninya Seokyong membahas tubuh di depan Sihan, Seokyong mengakui tubuh Sihan tidak buruk, tetapi hanya sebatas itu. Justru karena itu, tubuh Sihan sempurna untuk dihancurkan. Seokyong menggunakan giotin untuk menghantam leher Sihan. Tetapi bagi Sihan, serangan itu hanya terasa seperti gigitan nyamuk. Sekarang Sihan ingin menangkap nyamuk itu. Seokyong bertanya apakah Sihan bisa menahan serangan lain. Seokyong menghantam dada Sihan dengan lutut, tetapi hal aneh terjadi. Serangan itu tetap hanya terasa seperti gigitan serangga kecil, kemudian Sihan menginjak kepala Seokyong dan asap mulai menghilang. Apa itu tadi? Itu seperti gigitan mitokondria. Sekarang kita melihat latihan Sihan. Tubuh normal harus dilatih dalam kondisi ekstrem, dengan intensitas ekstrem, dan dalam waktu yang sangat singkat agar menjadi tubuh yang melampaui batas manusia. Tubuh yang mendekati kesempurnaan. Sihan bertanya bahwa sehebat apapun extreme body, bukankah itu masih berada di bawah great body? Bisakah tubuh itu melawan versi aslinya? Namun gurunya berkata bahwa Sihan berlatih setiap hari dalam situasi berbahaya untuk mendapatkan kekuatan melindungi semua orang. Jadi apakah Sihan benar-benar berpikir tubuhnya akan hancur hanya karena menghadapi tinju yang dibuat untuk kehancuran? Ia harus membuktikan bahwa usaha ekstrem bisa mengalahkan bakat mentah hanya karena Seokyong membiarkan dirinya terkena serangan dengan sengaja. Bukan berarti Sihan boleh sombong. Jadi inilah yang disebut great body. Seokyong bertanya bagaimana Sihan bisa menahan serangannya. Jawabannya sederhana. Tubuh adamantinin yang dikompresi secara ekstrem tidak akan pernah hancur. Saat Sihan mendengar bahwa Seokyong Jong, musuh lama mereka, datang ke Borame, ia sangat kesal. Terakhir kali ia merasa sekesal ini adalah saat Dowan menjadi perwakilan. Ia masih tidak mengerti kenapa tidak ada yang meminta izinnya sebelum membawa Seokyong Jong ke Borame. Sihan memperbaiki kepala patungnya dan berkata bahwa ia akan mengusir Seokyong dari Borame dengan wewenangnya sebagai wakil perwakilan. Seokyong berkata ia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya sekarang. Ia akan menunjukkan apa yang ada di dalam tubuhnya. Tepat sebelum serangan mereka bertabrakan, sebuah pesan suara otomatis masuk ke ponsel. Kenapa harus sekarang? Si penelepon berkata bahwa ia tahu rahasia Dowan sebelum berlanjut. Cerita kembali ke flashback ayah Dowan yang berbicara tentang anak-anak Sun Shelter. Gong Cheol bertanya tempat seperti apa Sun Shelter itu. Hajiho menjawab bahwa tempat itu mirip dengan sekolah etiket. Mereka membimbing anak-anak bermasalah ke jalan yang benar. Ia hanya berharap anak-anak yang ia bawa tidak menyebabkan masalah. Gong Cheol berkata bahwa ia sudah memperbaiki masalah yang muncul. Sementara itu, para berandal dari Sun Shelter sedang memukuli teman mereka yang memakai hoodie hitam hanya karena tekanan kelompok. Lalu instruktur muncul dan menyuruh mereka tidak menggunakan kekerasan. Tetapi anak pirang menendangnya dan bertanya apa yang akan ia lakukan kalau mereka menolak. Kembali ke pertarungan saat ini, Dowan menyerang titik lemah Gong Cheol. Tetapi ada masalah. Gong Cheol menyadari bahwa Dowan terus mengincar satu titik. Tanpa berbalik sepenuhnya, Gong Cheol menyerang balik. Pada saat itu juga, serangan mereka bertabrakan. Dowan bergerak ke belakang Gong Cheol, tetapi gerakannya terlalu mudah ditebak. Bagi Gong Cheol, mengincar titik lemah adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Dowan terpeleset di atas bantal. Dan Gong Cheol langsung menyerang. Meskipun pukulannya meleset, kekuatan destruktifnya tetap sangat besar. Gong Cheol tidak sekuat ini sebelumnya. Sepertinya selama ini ia menahan diri. Satu serangan saja membuat Dowan terpental keluar dari kabin. Gong Cheol berkata tidak akan lama lagi Dowan akhirnya belajar sopan santun. Kembali ke flashback sebelumnya. Anak berkacamata menyuruh teman-temannya berhenti, tetapi anak pirang mengabaikannya. Jadi anak berkacamata itu menamparnya berkali-kali sampai ia menurut. Setelah itu, ia memerintahkan mereka meminta maaf sekarang juga. Dua anak itu berlutut dan meminta maaf kepada instruktur. Gong Cheol melihat semua itu dari balik pintu dan menyadari sesuatu saat anak-anak Sun Shelter datang ke tempat ini. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan sopan santun yang terkubur di dalam diri mereka adalah melalui kekerasan. Dowan melemparkan tinju, tetapi Gong Cheol berkata pukulan Dowan terlalu ringan, seperti permen kosong kecil. Kalau itu disebut pukulan, Dowan lebih baik ditabrak mobil. Kain berserakan di seluruh tempat dan melalui selimut, Dowan melihat Gong Cheol. Namun itu hanya bayangan. Gong Cheol berkata mereka memulai pelajaran kedua. Pelajaran kedua adalah petak umpet, namun bersembunyi bukan pilihan. Alasannya sederhana, karena bersembunyi dalam pertarungan bertentangan dengan aturan etiket. Dowan berkata ia muak mendengar soal etiket. Ia mengangkat Gong Cheol dengan spray dan menggunakan Thunder Strike. Spray menutupi wajah Gong Cheol, dan itu mengakhiri pelajaran etiket. Dowan menghantam wajahnya dengan Charge Punch, tetapi Gong Cheol justru terlihat senang. Ia mencengkeram leher Dowan dan dengan ledakan kekuatan besar, melemparkannya kembali ke dalam kabin. Kekuatan mentah itu jauh melampaui level Dowan.
Gong Cheol muncul lagi dan menghantam perut Dowan. Setelah itu, ia melempar Dowan keluar kabin lagi sampai Dowan menabrak pohon. Sudah lama Gong Cheol tidak menunjukkan sisi dirinya yang seperti ini. Ia mengencangkan otot-otot tubuhnya untuk menyembunyikan titik lemahnya. Baginya, kekerasan adalah sesuatu yang sesekali muncul begitu saja. Itu adalah dorongan yang tak tertahankan. Sebelum lanjut, kita kembali ke flashback yang sama. Ji-ho sudah mengetahui semua yang anak-anak itu lakukan. Anak pirang mencoba menjelaskan, tetapi anak berkacamata memotongnya dan membungkuk, berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Anak-anak lain juga membungkuk. Anak berkacamata berkata, ia sudah menyadari sejak tadi bahwa Gong Cheol memperhatikan mereka. Dalam kondisi seperti ini, Dowan tidak punya peluang menang. Gong Cheol mulai menceritakan kisah menarik tentang pohon di belakang Dowan. Pohon itu mencoba bersembunyi dari para dewa dengan tumbuh melengkung, tetapi para dewa marah dan menyambarnya dengan petir. Sambaran itu meninggalkan bekas yang memaksanya tumbuh lurus. Maksud Gong Cheol adalah membuat seseorang menjadi sopan membutuhkan kekerasan. Namun saat itu, anak anjing desa menggigit kaki Gong Cheol untuk menghentikannya. Cerita kembali ke masa lalu. Anak pirang dari sebelumnya menuangkan seluruh bensin ke kabin Gong Cheol. Ia tidak melakukannya atas kemauan sendiri. Anak berkacamata memaksanya. Anak berkacamata itu memutuskan bahwa Gong Cheol hanyalah munafik yang bicara soal sopan santun sambil membicarakan orang dari belakang, dan ia tidak tahan dengan itu. Orang yang seharusnya menyalakan api adalah anak berhoodie hitam. Ia tidak punya pilihan selain melakukan perintah, tetapi Gong Cheol menghentikannya. Gong Cheol berkata membakar rumah bukan tindakan yang sopan. Anak berkacamata sudah muak. Ia melepas bajunya untuk memberi Gong Cheol pelajaran. Tetapi Gong Cheol dengan mudah menghancurkan tengkoraknya. Gong Cheol hendak mengajari yang lain sopan santun juga, tetapi induk anjing menghentikannya. Gong Cheol sudah muak karena tidak ada yang belajar sopan santun dengan benar. Anak-anak anjing mulai menggonggong padanya karena ia membunuh induknya. Tanpa belas kasihan, Gong Cheol menghabisi mereka. Menurutnya, kekerasan membuat orang menjadi sopan, dan itu membuktikan pendapatnya. Satu-satunya yang selamat adalah anak anjing yang kita kenal sekarang. Anak anjing itu ketakutan, tetapi tetap menemukan keberanian untuk bergerak. Dowan menyuruh anak anjing itu lari, tetapi hal yang sama seperti masa lalu mulai terulang. Dowan tidak bisa bergerak tepat waktu untuk menyelamatkan hewan kecil itu. Kenyataannya kejam. Anak anjing kecil itu tidak bisa memahami sopan santun. Mengingat cerita Gong Cheol beberapa saat sebelumnya, Dowan bertanya apakah cerita itu nyata. Lalu terungkap bahwa kunci emas yang ia dapat sebelumnya membuka skill bernama Nameless Will. Skill itu memungkinkan Dowan menyimpan kerusakan sebagai energi dan menembakkannya kembali sebagai serangan. Hal itu penting karena Dowan sudah mulai menyimpan kerusakan dari energi petir. Petir itu menyambar pohon dan Gong Cheol sekaligus. Gong Cheol berkata para dewa tahu bahwa Dowan tidak punya sopan santun. Namun Dowan membalas bahwa para dewa menyuruhnya menghajar Gong Cheol supaya pria itu belajar sopan santun. Jika kekerasan mengajarkan etiket, maka Dowan akan membuat Gong Cheol berlutut. Gong Cheol bertanya dari mana kekuatan itu berasal. Tetapi Dowan menyuruhnya diam dan menyerang titik lemahnya. Dowan muncul lagi dan menendangnya dengan kekuatan besar. Ia akan memukul Gong Cheol sampai pria. Itu akhirnya belajar sopan santun. Kemudian kita mendengar lanjutan cerita yang sebelumnya diceritakan Gong Cheol. Hewan-hewan menundukkan kepala untuk menghormati para dewa, namun satu pohon tidak memahami alasannya. Untuk mengejek mereka, pohon itu memelintir cabangnya. Pada akhirnya, petir menyambar ketika para dewa melihat kurangnya rasa hormat dari pohon itu. Sejak saat itu, pohon tersebut dipaksa berdiri lurus dan menjadi simbol penghormatan. Kisah itu membuat Gong Cheol muda kagum dan ia ingin menjadi seseorang yang punya sopan santun. Kembali ke masa kini, Dowan mengisi tenaga di tinjunya dan menghantam Gong Cheol. Tetapi Gong Cheol menolak tumbang karena pria beretiket tidak jatuh semudah itu. Selain itu, ia masih merasa ada lebih banyak orang yang harus ia ajari. Dowan menghantam wajahnya dengan lutut, tetapi serangan itu hampir tidak mengganggunya. Di tempat lain, Yunsung mengetahui bahwa mereka baru saja kehilangan jejak Shin Woo-ju. Orang-orang yang mengawasinya membiarkannya lolos lagi. Namun mengganti topik, salah satu kameramen Yunsung berkata ia mendengar Gong Cheol dan Dowan sedang bertarung. Menurutnya, pria itu berbeda. Tidak seperti Larang dan Debujin, Gong Cheol berada di level lain. Saat ini, Dowan belum bisa menandinginya. Bahkan dengan kekuatan kasar, ini masih terlalu cepat. Mulai sekarang, Gong Cheol akan menggunakan kekerasan seperti sambaran petir. Bagi Dowan, itu hanya omong kosong. Namun, Gong Cheol berkata itu bukan omong kosong. Setiap pukulan yang ia terima memaksa orang untuk berpikir. Meski begitu, ia tidak akan mundur. Ia benar-benar ingin memakai kekerasan untuk mengajar orang. Dowan menjawab dengan menghajarnya lagi.
Gong Cheol hanya ingin Dowan mengerti bahwa inilah rasa hormat yang sebenarnya. Namun apakah Gong Cheol benar-benar percaya itu? Saat ia sedang memukuli seseorang, apakah ia sungguh berpikir itu mengajarkan sesuatu? Pukulan terakhir Dowan menghancurkan wajah Gong Cheol, dan pohon di belakang mereka akhirnya roboh. Gong Cheol berkata ia tidak akan jatuh, tetapi kini tubuhnya terkapar di tanah. Dengan itu misi selesai, namun dari kejauhan, Shin Woo-ju ternyata sudah memperhatikan seluruh pertarungan. Ia sudah mencari Dowan selama ini. Keesokan paginya, semuanya tampak normal lagi. Arin berada di dapur membuat makanan aneh lainnya, sup ayam dengan permen dan gami. Ia ingin menambahkan gurita untuk menambah rasa, tetapi sadar gurita itu menghilang dari panci. Sementara itu, saat Miji sedang beristirahat, ia merasakan sesuatu memeluknya dari belakang. Awalnya, ia mengira itu salah satu gadis, tetapi pelukan itu terasa basah dan ternyata itu adalah gurita. Setelah Miji melemparnya keluar kamar, gurita itu pergi ke tempat lain. Seeon sedang berada di pemandian air panas untuk menenangkan pikiran. Saat ia melihat sesuatu yang botak di depannya, benda itu mengangkat tentakelnya. Seeon langsung melompat dan menarik gurita itu keluar dari bak mandi. Setelah itu, cerita berpindah ke Jinso berambut putih yang hendak berjemur. Ia merasakan sesuatu yang basah menyentuh tubuhnya dari belakang. Untuk sesaat, ia mengira Dowan sedang mengoleskan minyak kepadanya, tetapi botol minyak masih ada di tempatnya. Saat ia menoleh, ternyata yang ada adalah gurita yang sama. Gurita itu kembali menyelinap pergi untuk mencari target berikutnya. Sekarang kita melihat Jihan yang sedang mengusap tubuhnya setelah pertarungan semalam. Gurita itu juga mengincarnya. Namun setelah melihat tubuh Jihan tidak seperti tubuh para gadis, gurita itu pergi tanpa mencoba hal aneh. Adapun Dowan, ia sudah pulih sepenuhnya berkat skill recovery. Anak anjing juga baik-baik saja, bahkan terlalu baik, karena ia tampak sangat bersemangat. Setidaknya keadaan tidak menjadi lebih buruk. Semua itu berkat Nameless Will. Tanpa petir itu, Dowan tidak akan selamat. Ia mulai lelah menghadapi musuh yang selalu semakin kuat. Namun kemudian ia melihat gurita itu juga berada di dekatnya. Anak anjing menerjang gurita tersebut, tetapi berhenti di tengah lompatan. Dowan mengira itu reaksi alami, tetapi gurita itu tiba-tiba bicara. Akhirnya mereka bertemu langsung. Dowan mengenali cara bicara itu. Itu adalah Ksatria System, atau lebih tepatnya, Administrator System. Administrator menggunakan tubuh makhluk hidup untuk berbicara dengan Dowan. Dengan kekuatannya, ia membuat dunia yang terpisah dari kenyataan. Karena itulah semuanya terasa berbeda di tempat ini, namun itu bukan inti masalahnya. Administrator datang untuk memberitahu bahwa Dowan perlahan semakin dekat dengan kebenaran. Kebenaran itu ada di dalam ingatan Hajinyo. Semua orang ingin tahu kenapa para berandal begitu menghormatinya, dan hal itu seharusnya mengungkap alasannya, atau lebih tepatnya, penyebab sebenarnya di balik rasa hormat itu. Semua kembali ke masa lalu Hajino. Tetapi untuk sekarang, masa lalu ayah Dowan masih belum sepenuhnya diketahui. Kebenaran itu menunggu di akhir pencarian. Dowan ingin tahu kenapa administrator terus memberinya misi. Administrator tidak bisa menjawabnya. Namun yang lebih penting, ia datang untuk memperingatkan bahwa Dowan berada dalam bahaya. Adegan berpindah. Salah satu kameramen menghubungi kepala markas pusat untuk melaporkan bahwa Shin Woo-ju pergi ke Incheon untuk menemui perwakilan Borame. Masalahnya, ia mengubah arah dan pergi ke tempat lain atas kemauannya sendiri. Itu kabar buruk. Kembali ke pembicaraan sebelumnya. Gurita itu menjelaskan bahwa sejauh ini misi yang diberikan kepada Dowan berdasarkan prediksinya. Namun belakangan, sesuatu yang aneh terjadi. Sekarang Dowan harus mengalahkan Shin Woo-ju. Seharusnya, misi baru dimulai setelah Dowan bertemu target. Namun tanpa disadari Dowan, Shin Woo-ju sempat muncul di dekatnya saat ia tidur. Untungnya Shin Woo-ju mengubah jalurnya. Namun semua musuh sejauh ini sudah melampaui batas manusia normal. Dan Dowan hanya menang berkat item serta skill yang diberikan kepadanya. Tidak ada jaminan bahwa keberuntungan akan terus menyelamatkannya. Karena itu, administrator akan menguji Dowan. Untuk membuka kekuatan tersegel di dalam dirinya, Dowan harus membangkitkan potensi sejatinya di laut. Masih ada satu pertanyaan. Kenapa menguasai Great Body dan menyempurnakan Ultimate Body harus dilakukan di air? Kedua master menjelaskan bahwa berdiri di dalam air itu sulit, hampir mustahil. Karena itu, tubuh mulai mencari cara untuk bertahan hidup di dalamnya. Bagian tersulit adalah menahan tekanan air, tetapi tekanan itulah yang juga memadatkan otot. Singkatnya, air adalah tempat yang sempurna untuk membangkitkan Great Body. Baik manusia maupun planet bumi sebagian besar tersusun dari air. Jika pemilik Great Body bisa menaklukkan air, ia bisa menaklukkan dunia. Penjelasan tentang Great Body ini memang sangat liar, tetapi terdengar menarik. Dowan akan menjalani ujian air yang sama untuk membangkitkan Great Body. Agar ia tidak tenggelam, mereka membawa bola kecil yang membuatnya bisa bernapas di bawah air. Administrator muncul lagi, kali ini sebagai naga kecil. Ukurannya benar-benar kecil. Dowan masih tidak tahu kenapa ia dikirim ke tempat ini.
Namun disinilah ia akan membangkitkan kekuatan di dalam dirinya. Tempat ini disebut Lautan Putri Duyung. Alasannya mudah ditebak karena Putri Duyung sungguhan hidup di sana. Namun ini hanya dunia virtual, jadi semua itu tidak benar-benar nyata. Dan ia bukan satu-satunya putri duyung di sana. Ada banyak jenis putri duyung lain, lalu apa hubungannya dengan kekuatan sejati Dowan? Misinya adalah menemukan satu putri duyung yang berbeda. Masalahnya, jumlah mereka terlalu banyak dan semuanya sama-sama cantik, atau setidaknya terlihat sama pada awalnya. Kemudian Dowan menemukan satu hal yang membedakan salah satu dari mereka. Putri duyung itu dari pinggang ke atas justru memiliki tubuh ikan, dan ia langsung kabur, seharusnya mudah menangkapnya. Tetapi para putri duyung lain tidak akan membiarkannya semudah itu. Jika Dowan tidak menyelesaikan misi ini, ia akan terjebak di sana selamanya. Di adegan lain, CJ membawa kue kepada pria bertopi hitam. Ruangan itu dipenuhi tanaman yang dikumpulkan dari seluruh kota. Dan CJ menemukan pria itu sedang melakukan hal yang selalu ia lakukan, kembali ke Dowan. Ia menyuruh para putri duyung menjauh. Namun salah satu dari mereka memegang lengannya dan menatapnya dengan wajah menggemaskan. Dowan tahu ia tidak boleh terjebak, tetapi para putri duyung lain juga menempel padanya. Situasinya semakin sesak, jadi Dowan tidak punya pilihan selain mengeluarkan alat luar biasa yang ia sembunyikan di bawah celananya. Ya, itu adalah baju renang hitam. Dengan benda itu, ia meluncur melewati para putri duyung dan bergerak di dalam air dengan mudah. Ikan itu kabur dengan kecepatan penuh, tetapi Dowan bisa mengejarnya dalam hitungan detik. Lalu sekawanan ikan teri bergabung menjadi titan laut, raksasa. Dowan meminta mereka menunggu sebentar, tetapi para ikan teri itu menabraknya. Beberapa bahkan masuk ke mulutnya. Hal itu memberi kesempatan ikan tadi untuk kabur. Beberapa menit kemudian, Dowan menemukan ikan itu sedang beristirahat di atas batang kayu. Ia bergerak untuk menangkapnya diam-diam, tetapi kemudian menyadari ada bagian segel yang terikat di kakinya. Tiba-tiba laut mulai bergetar dan pusaran air muncul di air. Ikan itu menyadarinya dan berusaha kabur, tetapi Dowan menangkap kakinya agar ia tidak bisa melarikan diri lagi. Di sisi lain, Shin Woo-ju menemukan beberapa buku berdebu di atas meja. Di antara buku-buku itu ada sertifikat yang diterima seorang anak setelah menyelesaikan sekolah etiket. Sebuah foto terjatuh dari sertifikat itu memperlihatkan Ha Ji-ho bersama para berandal dari sekolah tersebut. Di foto itu juga ada pria yang membunuh Ha Ji-ho. Kembali ke Dowan, ia menarik gelang kaki dari kaki putri duyung itu. Begitu gelang itu terlepas, putri duyung tersebut kembali normal. Gelang itulah yang mengubahnya menjadi makhluk seperti itu. Untuk berterima kasih, putri duyung itu memberi Dowan ciuman, lalu berpamitan dan berenang pergi bersama teman-temannya. Setelah misi selesai, Dowan bertanya kepada administrator apa berikutnya, dan kenapa administrator berubah menjadi paus. Administrator menjawab bahwa itu karena Dowan meremehkan bentuk naga kecilnya. Sekarang Dowan sudah memiliki fragmen terakhir sehingga ia bisa membuka kotak tersegel dan membangkitkan kekuatan intinya. Setelah itu mereka berpisah. Efek pernapasan bawah air Dowan habis, jadi ia harus berenang kembali ke permukaan. Dowan keluar dari kolam ikan dan kembali ke dunia nyata. Setelah itu, ia melihat foto di papan dinding yang menunjukkan ayahnya bersama kelompok berandal yang sama seperti sebelumnya. Instruktur memberitahu Dowan bahwa Gong Cheol meninggalkan desa di tengah malam sambil membawa semua barangnya. Itu membuat semua orang seharusnya aman, tetapi masih ada hal-hal yang disembunyikan. Kelompok para gadis menemukan pohon yang tumbang, dan Dowan berkata mungkin itu karena tersambar petir. Sementara Kim Yena terus merekam semuanya untuk channel YouTube-nya. Ada satu masalah kecil, kamera ternyata tidak merekam. Jadi apakah itu berarti Kim Yena tidak mendapatkan apapun dari hari pertama? Sepertinya seluruh perjalanan ini hanya membuang waktu. Namun setelah pulang, Dowan memasukkan kedua keping terakhir ke dalam kotak yang ia kumpulkan. Begitu semua keping terpasang, kotak itu terbuka, dan di dalamnya ia menemukan sebuah kunci. Kunci itu akan membuka trade milik Dowan. Sementara itu, Seon melihat patung buatan Sihan di toko. Lalu ponselnya berdering dan ia melihat Dowan yang menelpon. Dowan ingin tahu di mana Shin Woo-ju karena ia akan pergi menemuinya. Bagaimanapun, Dowan sekarang sudah membuka Great Body. Adegan berikutnya berpindah ke rumah doa milik Shin Woo-ju, tempat yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada yang diperbolehkan masuk, tetapi seorang pembuat dokumenter muda menyelinap ke dalam untuk mencari sesuatu yang layak ditemukan. Saat berjalan dalam kegelapan, ia melihat sebuah simbol terukir di dinding. Lalu di salah satu ruangan, ia bertemu para pengikut kultus. Ia mencoba berbicara dengan salah satu dari mereka. Tetapi mereka langsung menyadari keberadaannya. Anak itu mundur ketakutan, hanya untuk menemukan Shin Woo-ju berdiri di belakangnya. Atas nama rahmat makhluk ilahi, anak itu harus dipersembahkan sebagai korban, dan semuanya dilakukan demi kehendak orang tersebut. Seon menjelaskan lebih banyak tentang kultus itu.
Para anggotanya tidak bergerak demi uang. Mereka menyembah Shin Woo-ju seperti dewa. Rumor mengatakan bahwa ayah Shin Woo-ju adalah pemimpin kultus dan Shin Woo-ju menjadi penerusnya. Kali ini pertarungannya akan berbeda. Dalam perjalanan, Dowan melihat seseorang melewati mereka. Dowan tiba di rumah kosong itu dan hampir berbalik karena tempatnya sangat menyeramkan. Namun tidak ada jalan mundur sekarang. Ia harus menguji great body-nya. Jadi ia masuk. Meskipun mungkin ini waktu terburuk untuk mencobanya. Ia menemukan ruangan terang yang sama dan para pengikut yang menyembah Shin Woo-ju Dowan mencoba berbicara dengan mereka, tetapi tidak ada yang menjawab. Begitu ia menyebut nama Shin Woo-ju, mereka menghentikannya sebelum ia selesai bicara. Jadi Dowan melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Ia menghina Shin Woo-ju. Karena penghinaan itu mereka menjatuhkan hukuman mati dengan panah otomatis. Dowan mengangkat tangan dan pura-pura menyerah kepada Shin Woo-ju. Jihan menyebut pemandangan itu benar-benar sinematik. Namun mari kita mundur beberapa menit sebelum Dowan sampai di rumah itu. Orang yang tadi dilewati Dowan adalah Jinso, pria bertopi hitam. Kembali ke ruangan, salah satu pengikut mengutip ayat dari kitab yang bahkan tidak ada dan memakainya untuk membenarkan tindakan menembak Dowan. Namun Dowan menangkap anak panah itu dengan satu tangan. Lalu para pengikut lain menembak sekaligus. Dan Dowan menahan anak-anak panah itu dengan kedua tangan, bahkan dengan mulutnya. Itu pasti efek great body. Para pengikut menyerang dengan belati, tetapi Dowan menghindari mereka dengan mudah. Bahkan saat mereka menyerang bersamaan, Dowan bergerak ringan seperti masih berada di dalam air. Para pengikut jatuh berlutut dan memohon agar Shin Woo-ju memaafkan kelemahan mereka sambil bersumpah akan menghancurkan ancaman itu kali ini. Sayangnya, semua itu sia-sia. Dowan sudah mulai terbiasa dengan great body. Di adegan lain, Kim Jong-wol memberitahu Cho Min-ul bahwa orang itu sedang menuju markas pusat. Aneh bahwa ia bisa menemukan markas rahasia mereka, tetapi tidak perlu panik. Mereka sudah mengirim seseorang untuk menanganinya. Orang itu seharusnya adalah CMJ. Atau setidaknya itulah dugaan mereka. Meski begitu, melakukan hal semacam ini meninggalkan rasa pahit kembali ke Dowan, ia mencoba memaksa para pengikut berbicara. Namun setiap orang yang ia tekan justru pingsan karena siksaan, sehingga ia tidak mendapatkan informasi apapun. Ketika Dowan membuka jendela misi, statusnya tiba-tiba berubah dan memberitahu bahwa misi tidak bisa dilanjutkan karena Shin Woo-ju sudah dikalahkan. Shin Woo-ju tergeletak di tengah jalan dan Jin So-oh adalah orang yang melakukannya. Kata dikalahkan bahkan terasa terlalu ringan karena Jin So-oh hampir membunuhnya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya ketika Dowan masuk ke toko tteokbokki, ia disambut dengan cara terbaik, yaitu diserang oleh dua orang itu. Yang gila, Dowan menghentikan serangan mereka hanya dengan satu tangan. Mereka menyadari bahwa Dowan sudah memiliki great body. Dowan mencoba menepis pembicaraan itu, tetapi Seon yang berdiri di belakangnya menuntut penjelasan kenapa Dowan mengabaikan teleponnya. Dowan mulai menjelaskan, tetapi langsung ditendang di bagian paling sakit. Seon memperingatkan bahwa lain kali kalau ia menelepon, Dowan harus menjawab. Dowan buru-buru meminta maaf, mereka semua duduk karena dua orang itu tampaknya punya sesuatu untuk disampaikan. Ternyata mereka menerima panggilan tentang Dowan. Di tengah pertarungan antara Si-han dan Yun-sung, pria dari pesan suara itu berkata bahwa ia mengetahui kebenaran tentang ayah Dowan. Ia mengklaim bahwa buktinya ada di USB yang ia kirim kepada Yun-sung dan bahwa Jin So-oh, pria bertopi hitam itu telah merusak rem mobil Hajino. Yun-sung bergegas menjawab telepon, tetapi si penelepon sudah menutupnya. Karena Si-han tidak tahu konteksnya, ia sempat bertanya apakah ayah Dowan masih hidup. Semua orang mengalihkan pandangan dan Si-han menundukkan kepala untuk meminta maaf. Mendengar nama Jin So saja membuat Dowan berusaha membakar nama itu dalam ingatannya. Di adegan lain, seorang pria tidak dikenal yang akan penting nanti mendengar berita mengejutkan di televisi. Di rumah kosong, sebuah tubuh terpotong-potong ditemukan. Namun karena tidak ada kamera keamanan di lokasi, kasus itu sulit diselesaikan. Pria itu merasa aneh betapa cepat polisi bergerak dalam kasus seperti ini, seolah mereka sudah menentukan akhirnya. Hal yang sama pernah terjadi dulu, dan ia sedang membicarakan kematian Hajino. Ia hanya berharap Dowan sudah mendengar berita itu dan bisa menanganinya. Jika Dowan ingin menghakimi pelakunya, itu adalah pilihan Dowan sekarang. Keesokan harinya, cerita berpindah ke kebun botani Hunji. Di sana, seorang penjaga kebun sedang mengisi beberapa pot. Saat ia masuk lebih dalam, ia mendengar burung beo mengulang kalimat yang sudah dihafalnya. Kemudian ia melihat sebuah kursi di sana, yang berarti anak itu pernah berada di tempat ini. Di adegan berikutnya, officer Kim Yena bermain tenis dengan Dowan. Ia melakukan servis, tetapi Dowan memukul balik terlalu keras dan hampir membunuhnya. Kim Yena tetap ingin melanjutkan permainan, tetapi Dowan tidak datang ke sana untuk bermain tenis. Mereka berdua duduk, dan Dowan bertanya apakah Kim Yena tahu hal lain tentang Sun Shelter.
Awalnya Kim Yena berkata tidak, namun setelah Do Won bertanya tentang shelter saat mereka pertama kali bertemu, ia memang menemukan sesuatu. Suatu hari, Kim Yena masuk diam-diam ke ruang arsip kantor Wanak untuk memeriksa apa yang dilakukan anak-anak shelter. Tetapi ia tidak menemukan apapun. Rasanya seperti seseorang sengaja menghapus semuanya. Saat di sana, Kim Yena melihat sebuah kertas di sebelahnya. Do Won masih tidak mengerti kenapa sekelompok anak di bawah umur berusaha menyembunyikan catatan Sun Shelter. Kim Yena menyadari kertas itu adalah formulir rumah sakit. Awalnya ia mengira Do Won sakit, tetapi setelah melihat lebih dekat, ia sadar itu adalah akta kematian ayah Do Won. Di sana tertulis bahwa penyebab kematian Ha Ji-ho adalah kecelakaan kembali ke rumah Kim Yena. Sebuah video YouTube sedang diputar, tetapi Kim Yena masih tidak bisa berhenti memikirkan apa yang Do Won tunjukkan kepadanya. Hal itu terasa berat, jadi ia mencoba memikirkan cara untuk membantu Do Won. Lalu ia mendengar video YouTube menyebut kapsul waktu. Dan itu tiba-tiba mengingatkan Kim Yena pada sesuatu. Ia menyelinap ke kebun botani Hunji untuk mencari kapsul waktu yang dulu dikubur oleh Sun Shelter. Masalahnya, ia bahkan tidak ingat di mana kapsul itu dikubur. Kim Yena lalu mendengar suara aneh dan cepat menunduk. Takut ada orang lain di sana. Namun saat ia memeriksa, ternyata itu hanya burung. Ia kembali mencari, tetapi kemudian sesuatu menghentikannya. Atau lebih tepatnya, seseorang sudah ada di sana. Kim Yena membeku ketakutan di tempat lain. Sudah 13 menit sejak kematian seseorang bernama Kim Chong-wol, dan orang-orang yang bertugas memastikan tidak ada bukti tersisa sudah membersihkan darah. Mereka memeriksa kamera keamanan dan mengambil alat perekam dari mobil. Lalu bagaimana dengan tubuhnya? Tubuh itu berada di belakang mobil. Begitu semuanya selesai, mereka akan kembali ke pusat doa Shanwol, kembali ke Kim Yena. Ia ketakutan kehilangan pekerjaan kalau ketahuan masuk ke tempat itu. Jadi ia berkata kepada anak laki-laki di mobil bahwa ia hanya datang mencari kamar mandi. Anak itu hanya berjalan melewatinya tanpa peduli. Kim Yena merasa lega, tetapi kemudian burung beo dari sebelumnya membuatnya terkejut. Ia meloncat kaget, lalu mencoba mengabaikannya. Sekarang ia hanya perlu keluar dari sana. Namun burung itu mengatakan sesuatu yang penting. Atau lebih tepatnya ia mengulang satu kalimat yang sama. Dulu, orang bernama Yang pernah berkata bahwa ia membunuh Ha Jin-ho sendiri. Sementara itu, Seon membagikan informasi penting. Ada sebuah tim bernama Lego yang tugasnya menghapus semua bukti dari markas pusat, baik file digital maupun tubuh manusia. Siapapun yang menggali hal yang salah berarti sedang mencari masalah. Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi. Bahkan orang yang masih hidup pun bisa lenyap tanpa jejak. Di saat yang sama, Yasen menuju tempat lain dengan Kim Yena diam-diam mengikutinya. Kenapa Kim Yena melakukan itu? Beberapa menit sebelumnya di kebun botani, ia mendengar Yasen berkata bahwa dialah orang yang membunuh Ha Jin-ho. Namun Kim Yena masih belum memiliki bukti kuat.